Setelah beberapa saat, Ding Er memikirkan Yun Xiao dan tersenyum manis sendirian. Berpindah di kediaman keluarga Cheng di Haixan City. Di dalam sebuah rumah besar, kepala keluarga saat ini dari keluarga Cheng adalah Cheng Feng. Sedang mempelajari permainanku, yang tidak lengkap dengan suara sitar sebagai latar belakangnya disertai dupa menyala di sampingnya. Di depannya, yang ia ajak bermain Go adalah seorang laki tua berambut putih, memiliki senyuman di matanya, dan tidak berbicara. Cheng Feng mencoba meraih batu putih dengan ragu tentang langkah apa yang harus ia lakukan. Setelah waktu yang lama, ia akhirnya meletakkan batu itu dan menghela napas. Ia mengatakan bahwa permainan Tuan Bailey sangat misterius. Ia telah merenungkannya selama setengah bulan. Namun ia bukan saja masih tidak dapat menyelesaikannya, tapi ketika ia fokus padanya, hatinya dipenuhi dengan rasa ngeri yang sama. Terlalu dalam untuk ia pahami. Ia memohon pencerahannya pada Tuan Bailey. Tetua Bailey menanggapi bahwa ia juga tidak bisa menyelesaikan permainan Go yang tidak lengkap ini. Cheng Feng terkejut mendengarnya. Ia mengatakan dengan bingung. Bahkan Tetua Bailey tidak bisa menyelesaikannya. Lalu bagaimana? Tetua Bailey tersenyum kecut dan memberikan isyarat. Cheng Feng telah mempelajari selama setengah bulan, tapi itu sudah setengah baginya. Permainan Go Game tidak lengkap itu adalah permainan yang dibuat oleh seorang martial sovereign throne yang bernama Teng Guang dan disebut sebagai Game of Heaven and Earth. Ini berisi wawasan pamungkasnya tentang Dao of Array. Siapapun yang tahu cara menyelesaikannya dapat mewarisi 800 gulungan Dao Array dan menjadi Master Array. Cheng Feng terkejut mendengar nama itu. Ia menanyakan sekali lagi, apakah maksud dari Tetua Bailey adalah Master Sovereign Teng Guang yang diberi gelar tahta oleh alam suci dan berada di peringkat 7 daftar puncak kekuatan surga dan bumi? Bailey mengangguk dan tertawa. Cheng Feng mulai kembali melihat permainan Go dengan perasaan takut dan mengatakan, dari mana Bailey mendapatkan harta karun yang begitu berharga? Bailey tertawa kecil ketika melihat ekspresi gugup di wajah Cheng Feng. Ia mengatakan untuk Cheng Feng jangan terlalu berhati-hati. Permainan itu sudah diketahui oleh orang-orang di alam suci, dan setidaknya ada ribuan, jika bahkan sepertinya puluhan ribu orang yang sudah mempelajarinya. Ia belum pernah mendengar ada orang yang bisa mendapatkan wawasan tentang Dao Array di dalamnya. Namun banyak orang yang telah memahami esensi bela diri tingkat tinggi dari permainan Go, yang meningkatkan basis kultivasi mereka secara signifikan. Sangat disayangkan bahwa ia bukanlah ahli dalam seni bela diri. Cheng Feng jauh lebih kuat darinya. Ia berpikir mungkin Cheng Feng dapat mempelajari sesuatu jika Cheng Feng berusaha lebih keras lagi. Cheng Feng tersenyum agak terkejut. Dengan senyuman masam ia mengatakan, jika itu membuatnya takut, jika permainan itu hanya memiliki satu salinan, keluarga Cheng akan mendapatkan masalah dan musnah kapan saja. Bailey tertawa mendengar apa yang dikatakan Cheng Feng. Ia menanggapi bahwa jika ia adalah satu-satunya yang memiliki permainan Go itu, apakah Cheng Feng pikir ia masih hidup? Ia pasti akan dihabisi dan dibuang di mana tempat tidak diketahui. Cheng Feng sedikit kagum, yang kemudian ia mengatakan, ia rasa ia tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan permainan Go itu, ketika semua jenius di benua gagal melakukannya. Bailey tersenyum mengatakan memang tidak mudah. Tetapi terkadang, itu semua tentang kesempatan yang ditakdirkan. Mungkin, seseorang dari keluarga Cheng ditakdirkan untuk menyelesaikannya. Jika demikian, keluarga Cheng akan dapat naik level dan tidak lagi harus tinggal di kerajaan kecil di selatan. Fakta itu menggoda Cheng Feng. Dalam hatinya mengatakan, jika anggota keluarganya bisa mewarisi warisan martial sovereign throne, maka tidak ada seorang pun di ketiga kekaisaran di selatan benua yang akan menjadi lawannya, dan bahkan bisa menginjak-injak sekte Juntian. Pada saat itu, ia memutuskan untuk memanggil semua keluarga nanti, dan memberikan masing-masing salinan untuk dipelajari. Di tengah termenung, Cheng Feng dikejutkan oleh Bailey yang mengatakan mungkin ada orang yang bisa menyelesaikannya. Tetua Cheng Feng penasaran dengan orang itu. Siapa orang yang dibicarakan oleh Bailey? Bailey menambahkan, jika mereka semua mengetahui bahwa Lord Yang Di telah meninggalkan sebuah lukisan di Tianshui, dan berkata bahwa dia akan melakukan apa saja untuk orang yang dapat memecahkan misterinya. Baik Cheng Feng ataupun dirinya sendiri telah melihat lukisan itu, dan mereka tidak dapat menemukan apapun darinya. Namun beberapa waktu lalu, seorang pemuda Tianshui memecahkan misteri dari lukisannya. Itu membuktikan bahwa pemuda itu memiliki pemahaman yang sangat tinggi. Jadi mereka berdua bisa membuat pemuda itu untuk mencobanya. Dengan tidak senang, Cheng Feng mengatakan ia juga pernah mendengarnya, dan si bodoh telah memberikan hadiah yang luar biasa kepada keluarga Wang untuk menyelamatkan putri Tianshui. Yang dimaksud si bodoh itu adalah Yun Xiao. Menurut Cheng Feng, Yun Xiao hanya beruntung bisa menebak jawabannya. Dikatakan bahwa jawabannya adalah puisi tersembunyi yang ditulis Gu Feyang untuk memarahi Yang Di. Bailey menanggapi bahwa keberuntungannya termasuk bagian dari kekuatan. Dan Yuan Hao memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang Yun Xiao. Mungkin, Cheng Feng bisa menemukan Yun Xiao dan membuatnya untuk mencobanya. Cheng Feng menembus mengatakan, ia sudah merencanakan itu untuk mengirim seorang guna menemukan bocah itu. Bahkan sebelum ini, bocah itu sekarang adalah penguasa kota Martial Flame, dan namanya adalah Li Yun Xiao. Dalam pelelangan kemarin, Yun Xiao telah menghabisi anggota keluarga junior Cheng dan Xing Yang Ji, yang merupakan penerus utama keluarga Xing Yang. Ia berpikir keluarga Xing Yang akan menghabisinya, tapi ia tidak menyangka keluarga Xing Yang akan dilanda bencana seperti itu. Bailey sedikit terkejut mendengarnya. Ia berspekulasi mengatakan pada Cheng, apakah menurut Cheng Feng, yang terjadi pada keluarga Xing Yang itu adalah ulah Yun Xiao? Cheng Feng tertawa menanggapinya. Ia mengatakan bahwa Bailey terlalu imajinatif. Memang ada perselisihan di antara mereka yang tidak bisa diselesaikan. Tapi, Martial Flame hanyalah kota kecil di Tianshui. Sementara keluarga Xing Yang begitu kuat sehingga tidak dapat dimusnahkan bahkan dengan kekuatan seluruh Tianshui. Bailey mengatakan, tidak penting lagi apakah ada rahasia. Keluarga Xing Yang benar-benar musnah. Dan Xing Yang Hao adalah orang terakhir dari keluarga Xing Yang. Bailey merasa dia akan menyerang Supreme High Palace segera setelah dia mengetahui tentang apa yang terjadi pada keluarga Xing Yang-nya. Itu bagus, karena ia dan Cheng Feng bisa mengambil kesempatan untuk mengetahui kekuatan Supreme High Palace. Xing Yang Huo telah menjadi Martial Grandmaster bintang 9 puncak.
Setelah mereka berspekulasi, kini mereka kembali mengalihkan perhatian pada permainan Go untuk mencoba menyelesaikannya. Di saat yang bersamaan, masih di kota Haixan City, bangsawan Das Flame Empire, sekelompok senior keluarga Zhou, juga mendiskusikan dan menganalisis kehancuran dari keluarga Xingyang. Kesimpulan mereka tidak jauh berbeda dengan dari keluarga Cheng. Patriark keluarga Zhou, yaitu Zhou Yang Biao, mengatakan, jika kehancuran keluarga Xingyang adalah pertanda kekacauan, bahwa insiden seperti itu terjadi saat ini. Supreme High Palace belum tentu pelakunya, dan itu mungkin kekuatan di belakang mereka. Keluarga Zhou tidak boleh terlibat dalam masalah itu. Gunung Meru tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan Yushan. Dan keluarga Zhou tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Yushan saat kritis seperti ini. Patriark Yang Biao meneruskan, dari pelelangan Ruyu sampai pencurian Tripod Pipeline, yang menduga bahwa Li Yunxiao adalah boneka kekuatan besar itu. Semua insiden ini telah direncanakan untuk membuat keluarga Zhou bergerak. Kemudian mereka akan membuat pergerakan. Zhou Zhou yang merupakan tetua keluarga Zhou mengatakan, siapa yang berani memprovokasi keluarga Zhou? Sedangkan Zhou Xing, yang juga merupakan tetua dari keluarga Zhou mengatakan, jika hal yang paling jelas dari semua ini adalah saat Yunxiao memecahkan misteri lukisan dari Yang Di. Kemudian dia memberikan kesempatan besar itu kepada keluarga Wang, hanya untuk seorang putri biasa dari kerajaan Tianshui. Itu sama saja dengan memberikan hadiah cuma-cuma untuk keluarga Wang. Apakah ia bisa menjadikan putri Ruxue sebagai salirnya? Kemudian keluarga Wang akan membatalkan janji mereka pada Yunxiao dan kemudian tidak akan mendapatkan keinginan mereka dari Yang Di. Zhou Zhou dengan dingin mengatakan tidak. Setelah ekspor dari keluarga Wang berkeliaran di sekitar kediaman Zhou setiap harinya, ratusan pendeteksi universal memasuki kediaman Zhou setiap harinya, mengawasi keluarga Zhou dengan terang-terangan. Sepertinya keluarga Wang sangat bersemangat. Saat ini adalah waktu yang krusial bagi Yushan. Mereka tidak boleh membuat satu kesalahan pun. Zhou Xing menimpali, tapi apa yang harus keluarga Zhou lakukan saat ini dengan pipeline tripodnya? Jika terus menyelidikinya, maka menyebabkan masalah nantinya. Tapi jika tidak menyelidikinya, maka apa yang harus dilakukan dengan Yushan? Jika kalian ingat, Yushan adalah seorang yang menculik Ruxue dan menantang Yunxiao berduel dalam 3 bulan ke depan. Patriark Yang Biao menegaskan, keluarga Zhou sudah mendapatkan 2 cauldron. Cauldron adalah sebuah wadah untuk meningkatkan kultivasi Yushan secara paksa. Mendengar cauldron membuat Zhou Zhou dan Zhou Xing terkejut. Dijelaskan, jika cauldron adalah teknik yang dilakukan oleh 2 orang expert untuk meningkatkan kultivasi seseorang secara paksa dengan menggunakan true yuan mereka. Kekuatan seseorang bisa meningkat pesat dengan cara itu, tapi bukan hanya meningkatkan kekuatan yang terbatas. Tapi, kebanyakan juga gagal. Selain itu, untuk meningkatkan kultivasi seseorang secara paksa, setidaknya diperlukan orang yang tingkatannya 2 kali lebih tinggi. Dan setelah menggunakan teknik ini, true yuan mereka akan terkikis dan mereka akan lumpuh. Mendengar itu, semua anggota keluarga Zhou berpikir, jika Zhou Yushan adalah seorang martial lord, jadi hanya martial grandmaster atau lebih saja yang bisa melakukan hal itu. Dan setelah mereka memberikan true yuan, maka si pemberi akan lumpuh total. Tidak peduli seberapa banyak kekuatan telah meningkat. Di daratan Tianwu bagian selatan, seorang martial grandmaster bisa saja membentuk sektenya sendiri dan memerintah seluruh negeri. Namun 2 ahli tingkat seperti itu terbuang hanya untuk meningkatkan seorang junior. Hanya 4 keluarga bangsawan utama yang memiliki cadangan untuk melakukan hal itu. Tidak ada yang mengetahui apapun dari ekspresi Patriark Yang Biao, tetapi mereka menduga dia tidak merasakan penyesalan atas besarnya biaya untuk dikeluarkan. Bagaimanapun, itu meningkatkan kekuatan putranya, dan kemungkinan Patriark Yang Biao merasa senang. Patriark Yang Biao mengatakan mereka tidak bisa membiarkan begitu saja, tapi mereka juga tidak bisa terlibat di dalamnya. Ia memiliki sebuah ide, bagaimana jika mengirim seorang tetua untuk menyelidiki kota Martial Flame dan Supreme High Palace. Mata-mata mereka tidak boleh diperbolehkan menyerang dan langsung kembali seketika mendapatkan informasi, dan ia menyerahkan tugas itu pada tetua Zhou Zhou dan juga tetua Zhou Xing. Patriark Yang Biao meneruskan, alasan keluarga Zhou tidak jatuh selama ribuan tahun adalah bukan karena kekuatan dari keluarga Zhou, tapi karena kehati-hatian. Pembukaan sekret Gunung Meru kali ini mungkin akan lebih beresiko dari sebelumnya. Kehilangan ribuan kesempatan lebih baik daripada satu kesalahan. Semua anggota keluarga menunduk hormat dan mengerti akan perintah Patriark Yang Biao. Kembali pada Yunxiao yang tengah ada di kapalnya bersama dengan rekan-rekannya menuju ke arah Supreme High Palace yang memutar kembali ke kota Martial Flame. Komandan Xiao Jiwan mengatakan bahwa meskipun mereka berhasil membodohi orang tua itu atau Zhu Jin, ia ingin tahu apakah kota Martial Flame dapat menipu keluarga bangsawan. Kota Martial Flame di sini merujuk pada Yunxiao dan yang lainnya. Ia juga menambahkan, keluarga Xingyang memiliki patriark yang merupakan tetua sekte Heavenly Gathering atau Jundian. Kekuatan orang itu pasti tidak bisa dibayangkan. Jika orang itu menemukan fakta bahwa Martial Flame yang menghancurkan keluarga Xingyang, maka orang itu tidak akan diam saja. Yunxiao berjalan melewati komandan Xiao Jingwan dengan mengatakan, walaupun memang Martial Flame membodohi mereka, itu sementara saja. Jika bukan karena kematian Chen Daseng, ia tidak akan menyerang keluarga Xingyang sedini ini. Yunxiao meminta untuk mereka semua tidak perlu khawatir. Hal terpenting bagi Martial Flame saat ini adalah segera mungkin meningkatkan kekuatan. Penghancuran keluarga Xingyang setidaknya akan sedikit menghalangi keluarga bangsawan lain yang berpikir mereka itu mulia, dan tidak akan ada yang menyembunyikan niat buruk pada kota Martial Flame untuk saat ini. Dan Martial Flame akan mengambil kesempatan pada waktu ini guna meningkatkan kekuatan. Setelah itu, Yunxiao dan yang lainnya, mereka telah tiba di kota Martial Flame. Semua orang dibawa ke Monumen Dewa di Gunung Square Inch. Yunxiao mengumpulkan prajurit dari Heaven Court, Heaven Resolve, dan Heaven Judgment, lalu membawa mereka ke dalam Monumen Dewa. Mereka terkagum-kagum ketika mereka memasuki dunia dewa untuk beberapa saat. Chi primordial yang mereka rasakan beberapa kali lebih kuat daripada di luar. Ketua Sekte Sky Lotus, Neng Feichen, terlihat benar-benar terpesona lebih dari biasanya. Ia mengatakan tidak heran jika kota Martial Flame bisa bertambah kuat dalam waktu yang sangat singkat. Ternyata memiliki hal yang luar biasa. Ruang independen dengan spiritualitas. Ia menanyakan, artefak Swan itu seharusnya berada di tingkat tinggi. Dalam hati Yonsa menanggapi,
bahwa itu bukan hanya cukup tinggi. Bahkan di kehidupan sebelumnya, artefak itu sudah dikategorikan tinggi. Yun Shao tersenyum mengatakan, apakah Master Neng Feichen puas dengan apa yang ia janjikan? Neng Feichen tertawa menjawab perkataan Yun Shao. Apakah Yun Shao katakan dengan puas itu? Ia tidak bisa lebih puas lagi. Dengan artefak mistik dan chi primordial yang tanpa henti dipasok oleh Dragon Soul Absorption Array, apa yang diberikan Yun Shao jauh lebih baik daripada apa yang Yun Shao janjikan. Ia percaya bahwa dengan sumber daya ini, Martial Flame akan menjadi negara adidaya di Das Flame Empire cepat atau lambat. Yun Shao dalam hatinya tertawa dan tidak mengomentari hal itu. Ia mengatakan bahwa Das Flame Empire bukanlah apa-apa baginya. Jika ia harus berkata jujur, Yun Shao melakukan gerakan tangan dan menghasilkan hembusan angin yang kuat. Ia menggunakan itu untuk memperkuat suaranya. Ia mengatakan pada seluruh prajurit, ribuan prajurit yang ada di alam dewa. Ia mengatakan jika mulai hari ini, mereka semua akan berkultivasi di dalam Menara Pil. Ia telah menyiapkan 4 wilayah dengan gravitasi 10 kali lipat, 100 kali lipat, 10.000 kali lipat, yang dapat mereka gunakan untuk berlatih. Tapi, tidak hanya itu saja, akan ada banyak kejutan yang menunggu lainnya. Ribuan prajurit semuanya tersentak pada saat yang bersamaan. Mereka berpikir tentang gravitasi 10.000 kali lipat untuk para prajurit, dan 100 kali lipat saja sudah menjadi beban yang berat bagi mereka para pemula. Selain itu, ada juga kejutan lain. Semua orang yang mendengar kejutan langsung bergetar pucat keringat dingin. Yun Shao melihat ekspresi semua orang, dan ia mengatakan dengan lantang, menapaki jalan seni bela diri seperti berlayar melawan arus. Ia juga menanyakan, mengapa lebih sulit untuk menerobos saat mereka mencapai level yang lebih tinggi? Bukan karena kesulitannya meningkat, tapi latihan mereka yang tidak bisa mengikuti. Yun Shao mencibir, mereka adalah Great Martial Master, tapi mereka masih berlatih di bawah tekanan gravitasi 100 kali lipat. Mereka juga seorang Martial Lord, tapi malah berlatih di bawah tekanan gravitasi ribuan kali lipat. Dan mereka masih belum terobos. Jangan pernah mempermalukan diri sendiri, biarkan dirinya mengatakan sesuatu. Alasan mereka tidak dapat menerobos kultivasi mereka adalah karena mereka semua tidak melewati batas mereka sendiri. Ini bukan karena kekurangan sumber daya atau bakat, tapi sepenuhnya karena mereka tidak memiliki tekad dan keberanian, dan bahkan mereka tidak memiliki ketekunan. Orang-orang yang hadir semuanya adalah pejuang tangguh dengan kesuksesan tertentu dalam seni bela diri, bukan pemula yang tidak pintar. Kata-kata Yun Shao segera menghilangkan ketidakpintaran mereka, dan mereka mendapat seperti pencerahan. Para prajurit membenarkannya. Alasan mereka tidak bisa menerobos selama ini adalah karena mereka belum memiliki cukup tekanan. Jika mereka berlatih di bawah gaya gravitasi ratusan ribu kali lipat, atau bahkan beberapa kali lipat lagi, mereka akan dipaksa untuk menerobos, bahkan jika mereka tidak mau. Sepertinya mereka masih belum cukup menderita. Dengan suara dingin Yun Shao mengatakan, ia sudah pernah mengatakan bahwa jika mereka mengikuti dirinya, ia akan menyediakan persediaan sumber daya dan kultivasi yang tiada habisnya untuk mereka. Di menara pil ini, selama mereka berusaha, mereka akan memiliki pil obat, primordial stone, senjata suan, dan teknik bela diri. Sebelum berlatih, mereka masing-masing dapat mengambil pil dan primordial stone yang diperlukan untuk menerobos ke tingkat selanjutnya. Ia tidak akan memaksakan batasan apapun. Mereka semua dapat mengklaim sebanyak yang mereka inginkan. Dan ia tidak peduli, mereka mengambilnya untuk makanan sehari-hari. Tapi, ada satu hal yang harus mereka ingat. Pil hanyalah suplemen, dan mereka tidak bisa mengandalkan sepenuhnya. Juga, semua sumber daya di menara pil disediakan untuk mereka berlatih. Jika ada yang berani mengeluarkannya, ia akan segera menghabisi mereka tanpa bertanya. Pidato Yun Shao tentang hal itu membuat keributan pecah antara para prajurit, dan Komandan Xiao Qingwan juga yang lain sangat terkejut hingga tidak bisa mengatakan apapun. Dalam hati mereka mengatakan, tidak mungkin bagi kekuatan lain di benua ini untuk membiarkan orang-orang mengklaim pil dan primordial stone sebanyak yang mereka inginkan. Itu berarti, mereka tidak perlu lagi sumber daya dan lain-lain, dan mereka hanya perlu fokus untuk pelatihan mereka. Para prajurit benar-benar tersentuh. Beberapa pasukan adalah orang pejuang independen sebelumnya, dan mereka tidak memiliki sumber daya kultivasi. Sangat umum untuk mereka, bertarung sampai mati hanya untuk pil atau setengah dari primordial stone. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa mereka akan diberikan persediaan sumber daya yang tidak terbatas alias unlimited, mereka terasa seperti mimpi, dan mereka semua saling pandang tidak percaya. Neng Feichen juga tidak percaya, ia tercengang. Ia bergumam dalam hatinya, jika saja Sekte Sky Lotus mendapatkan hal seperti ini dari dulu, ia pasti tidak akan tinggal di gunung dan bersembunyi selama ribuan tahun, dan bergantung pada orang lain untuk mencari kehidupan. Bahkan, Mani juga syok mendengarnya. Dengan mengeratkan giginya, ia mengatakan dalam hati, ia terlahir di negara adidaya. Ia telah melihat berbagai jenis sumber daya, terlepas dari pil tingkat 9 atau tidak ada yang bisa mengejutkannya. Tapi sekarang, ia tidak bisa percaya dengan tawaran Yun Shao yang sangat murah hati. Itu tidak masuk akal sama sekali. Mani memandangi Yun Shao yang masih melayang di atas, di bawah pohon emas dengan tenang. Yun Shao melihat ekspresi tercengang semua orang dengan puas. Itu adalah efek yang dia inginkan. Hanya setelah mendapatkan sumber daya dan primordial stone dari Guild Pedagang Tian Yuan, dan Thousand Treasure Tower, juga mengambil dari penyimpanan Sekte Sky Lotus yang sudah terkumpul selama ribuan tahun, merampok segalanya dari Supreme White Palace, dan yang paling penting adalah dengan dukungan dari Zhang Jifang juga beberapa puluh alkemis. Meskipun begitu, ia juga mengetahui bahwa itu tidak akan bertahan lama. Jika tidak, Martial Flame akan segera menjadi salah satu kekuatan terbesar di daratan Tianggu. Belum lagi mereka akan bisa menjadi kekuatan nomor satu di Das Flame Empire. Kakek Li menimpali, jika konsumsinya sangat besar, ia berpikir bahwa itu tidak akan bertahan lama. Apa yang harus mereka lakukan jika kehabisan sumber daya? Kakek Li mengerti akan hal seperti itu. Dia adalah seorang jenderal berpengalaman, jadi dia secara alami mengerti pentingnya kekayaan. Bagaimanapun juga, sumber daya adalah inti dari perang. Yun Shao dengan semangat dan menunjukkan sesuatu mengatakan, menurut mereka, dari mana sumber daya bisa mereka dapatkan? Dengan tegas Yun Shao mengatakan, bahwa mereka mendapatkan dari semua tempat. Mereka dapat menjarah dan menguras harta orang lain.
dan masih banyak cara lainnya. Saat mereka sudah mendapatkan kekuatan, maka mereka tinggal melakukannya lagi dan mengembalikannya dan mengambil lagi. Kata-kata Yun Xiao membuat semua orang pucat tertegun. Melihat ekspresi semua orang yang seperti itu, membuat Yun Xiao dengan lantang mengatakan, apakah mereka pikir dirinya hanya mengatakan omong kosong? Katakan padanya, kekuatan besar mana yang tidak mengambil milik orang lain? Apakah kekuatan besar itu membagi pada mereka dan mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan? Tidak, semua ini hanya tentang seleksi alam. Hanya yang terkuat yang akan bisa bertahan. Semua orang terdiam, meskipun apa yang dikatakan oleh Yun Xiao berlebihan, itu adalah fakta. Dan mereka tahu, mengapa kekuatan-kekuatan besar itu bisa menikmati sumber daya alam sementara mereka harus mempertaruhkan nyawa untuk mencari penghasilan. Semua orang bersorak ingin menjadi lebih kuat, dan Yun Xiao semakin memprovokasi mereka. Jadi mereka harus lebih bekerja keras dan mengambil sumber daya yang mereka inginkan. Semakin banyak mereka konsumsi, semakin banyak yang akan mereka dapatkan. Bagi mereka yang gagal membuat kemajuan, maka itu tidak berguna. Sampah tidak diperlukan. Setelah pidato panjang lebarnya, Yun Xiao langsung menghilang dari tempat itu. Ia menuju ke dalam gua tempat Meng Wu dirawat. Terlihat Meng Wu tengah berada di susunan erai kehidupan. Kekuatan kehidupan mengalir deras ke dalam tubuhnya. Dan sepertinya dia tertidur. Tenang dan tenang, tapi seperti tidak akan bangun selamanya. Setelah Yun Xiao memeriksanya, ia bergumam pada dirinya sendiri. Spirit Nourishing Wood atau kayu kehidupan adalah harta karun penduduk laut. Mengganggu energi kehidupan yang besar melalui pohon suci kuno di 4 lautan. Hanya 4 keluarga bangsawan dan keluarga Bo yang memiliki hal itu. Ia tidak tahu akan mendapatkannya jika ia pergi sekarang. Kecuali ia mendapatkan kekuatan penuhnya lagi. Tapi kapan itu? Mungkin Meng Wu tidak akan bisa bertahan lama. Yun Xiao bergegas pergi meninggalkan ruangan, tapi ia berhenti setelah melihat harimau petirnya yang tertidur. Yun Xiao bergumam, jika hewan itu masih belum bangun sejak minum pil Adversity Destroying yang ketiga. Para monster memiliki aturan ketat dalam diri mereka. Mereka memang kuat, tapi mereka memiliki kemungkinan naik lebih rendah daripada manusia. Dia adalah hewan tingkat 5 dan akan tetap seperti itu. Kecuali mengkonsumsi material langka, dan kuat atau bermutasi dan melewati batasnya. Hanya dengan begitu dia bisa naik tingkat. Yun Xiao menyentuh harimau petir dan mengatakan, sekarang tergantung dirinya sendiri, apakah bisa menembus penghalang atau tidak. Tiba-tiba, Yun Xiao juga merasakan energi yang aneh. Dengan segera, ia pergi menuju tempat terdalam gua. Benar terlihat Meng Bai mengeluarkan energi hijau pekat. Yun Xiao berdecik kesal, ia tidak menyangka Meng Bai memakan telur itu sekaligus. Terlihat Meng Bai telah berubah menjadi hijau, dan duduk bersila di tengah-tengah. Ditutupi dengan lecet kecil, kulitnya membusuk, dan cairan hijau berbau busuk merembes keluar dari bagian yang membusuk. Yun Xiao mengatakan itu tidak buruk. Makan mentah telur itu lebih bergizi. Tujuan musang beracun adalah untuk memicu toksisitas alami dalam tubuh Meng Bai. Tapi menilai dari apa yang ia lihat, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Setelah itu, Yun Xiao pergi meninggalkan Meng Bai untuk mencari katalis yang lebih kuat. Yun Xiao telah mengendarai kapal terbangnya. Dengan bergumam, untuk meningkatkan kekuatan Meng Bai, ia akan pergi. Ia akan pergi ke kota tempat berkumpulnya alkemis terbaik di Dust Flame Empire. Setelah insiden keluarga Xingyang, suasana di Dust Flame Empire menjadi tegang dan aneh. Yun Xiao sepenuhnya menahan akal sehatnya dan berpura-pura menjadi orang biasa dalam sebuah perjalanan saat dia memasuki kota bersama dengan orang-orang biasa. Yun Xiao yang telah tiba di kota Haixan City tidak mendapati adanya satupun prajurit di jalanan. Yang ia lihat hanyalah orang biasa. Tapi indera ilahi yang tak terhitung jumlahnya menyapu kota berulang-ulang. Yun Xiao menebak jika sepertinya ibu kota sedang siaga tinggi karena insiden keluarga Xingyang. Berpindah di Asosiasi Alkemis Dust Flame Empire adalah cabang kelas 3 dan dipimpin oleh Grandmaster Alkemis tingkat 6. Kekuatannya jauh melampaui cabang Tianshui. Seorang alkemis tingkat 3 sudah menjadi sosok penguasa di Tianshui, tapi alkemis yang sama tidak akan menjadi apa-apa di Dust Flame Empire. Yun Xiao terlihat tengah memasuki asosiasi alkemis tersebut. Saat ia memasukinya, Yun Xiao tidak mendapati siapapun di sana. Jika ia tidak melihat seorang gadis sedang menulis di meja, ia mungkin akan mengira jika itu adalah rumah hantu. Yun Xiao berjalan mendekati meja resepsionis itu, bermaksud untuk menanyakan sesuatu. Tapi wanita itu buru-buru meminta untuk Yun Xiao mengecilkan suaranya, dan membimbing Yun Xiao untuk menuju suatu tempat. Tempat yang ditunjuk oleh wanita itu adalah tempat yang saat ini tengah ramai. Yun Xiao yang melihatnya sedikit heran. Dengan pandangan sekilas aula besar di samping membuat Yun Xiao mengerti apa yang telah terjadi. Itu penuh sesak dengan orang-orang. Tapi tidak ada suara yang didengar. Semua orang menatap penuh perhatian pada sebuah erai putih yang bersinar. Di tengahnya sebuah pedang yang diselimuti asap hijau melayang, dan sepertinya tengah disempurnakan. Yun Xiao terkesan karena tengah ada pertemuan instruksi. Pertemuan instruksi adalah tradisi asosiasi alkemis. Setiap kali seorang alkemis maju ke tingkat berikutnya, dia akan memberikan ceramah, memberitahu semua orang tentang wawasan tentang alkimia dan pengalaman menerobos. Dengan hati-hati, wanita itu mengatakan, jika Tuan Bi Jianjin baru saja naik menerobos tingkat 3 alkemis, dia tengah memberikan ceramah. Yun Xiao lalu mengingat ketika Guru Luo membawa Yun Xiao pertama kali ke asosiasi alkemis di Tianshui untuk menemui gurunya yaitu Jiarong, yang sekarang jadi kelinci setia Yun Xiao. Tiba-tiba Yun Xiao menyadari adanya bau aneh yang berasal dari tempat terjadinya pemurnian pedang itu. Dengan masih berbisik, wanita itu menanyakan apa yang sedang Yun Xiao cari. Yun Xiao mengatakan dengan senyuman menggoda, jika ia tidak mencari banyak hal, tapi bisakah ia mengetahui nama wanita itu? Wanita itu menutup mulutnya karena tertawa mengatakan, jika lidah Yun Xiao sangat licin. Dan dalam hati wanita itu seperti meremehkannya, karena sepertinya Yun Xiao adalah tuan muda dari keluarga bangsawan kecil datang untuk mencari pil atau senjata suan. Wanita itu langsung membuka suara lagi. Apakah Yun Xiao datang untuk membeli pil atau senjata mistik? Dan wanita itu meminta Yun Xiao mengisi formulir, tuliskan kebutuhan dan barangnya dan dengan jelas. Ia akan bawa dan melihat apa yang ingin Yun Xiao ambil.
Yun Shao tersenyum sambil memegang pena menulis di kertas semua yang ia perlukan. Dengan sangat cepat tanpa menyentuh kertas dan langsung menyerahkan kertas itu pada si wanita. Wanita yang baca barang-barang yang Yun Shao inginkan di kertas itu mengatakan bahwa darah beracun hewan di atas tingkat 4 itu harganya akan dibicarakan secara personal. Jadi jika Yun Shao datang untuk mencari bahan, itu adalah barang yang langka, dan hanya dengan keberuntungan Yun Shao dapat menemukannya. Apalagi harganya sangat mahal. Jika Yun Shao tidak memberikan harganya, ia khawatir akan sulit bagi Yun Shao untuk mendapatkannya. Mendengar itu, Yun Shao mengerutkan keningnya. Di tempat seperti Dazzling Empire, binatang iblis di atas tingkat 4 sangat langka. Ia sebenarnya ingin bertemu dengan ketua asosiasi, karena hanya petinggi yang tahu. Saat tengah berpikir, ia dikejutkan dengan bau menyengat. Yun Shao merengus lalu menatap aula besar dengan ragu. Dia merasakan fluktuasi samar-samar menyebar, dan segera menangkap fluktuasinya. Yun Shao terkejut mengatakan, sangat disayangkan, padahal sudah akan terbentuk, tapi itu sebentar lagi akan hancur. Mendengar Yun Shao mengatakan sesuatu, membuat wanita itu menanyakan pada Yun Shao, apa yang baru saja Yun Shao katakan. Yun Shao yang tersadar itu mengatakan bukan apa-apa dan meminta wanita itu untuk menjauh. Jangan sampai ledakan di sana melukainya. Ia akan melihat ke dalam. Wanita itu masih tidak mengerti dengan apa yang Yun Shao katakan. Wanita itu mengatakan dalam hatinya, mungkin Yun Shao adalah orang gila, tapi dia tidak terlihat seperti itu. Yun Shao melipat tangannya di dada saat dia berdiri di belakang kerumunan orang dan mengatakan dengan suara lembut. Suara tidak keras tapi terdengar oleh banyak orang. Yang dia katakan adalah bahwa Refiner itu baru saja naik tingkat 3 dan sekarang sudah memaksa dirinya untuk memperbaiki senjata suam tingkat 3 secara paksa. Keberaniannya patut diacungi jempol, tapi sayang, kekuatannya kurang. Semua orang berbalik dan menatap Yun Shao, tapi setelah melihatnya mereka mengatakan dalam hatinya, Yun Shao hanyalah seorang anak yang bahkan semua rambutnya masih belum tumbuh. Mereka semua memandangi Yun Shao dengan tatapan merendahkan dan jijik. Tiba-tiba ada transmisi suara yang Yun Shao dengar yang mengatakan, bagaimana Yun Shao mengetahui bahwa Refiner itu tidak memiliki cukup kekuatan. Dirinya bisa melihat penyempurnaannya dengan baik, dan pedangnya juga hampir terbentuk. Tapi Yun Shao jangan berbicara omong kosong ketika Yun Shao bahkan tidak memiliki kemampuan. Itu akan membawa masalah. Yun Shao berbalik dan mendapati seorang yang terlihat sudah tua bersandar ke dinding dengan malas, menyaksikan semuanya. Apa yang baru saja Yun Shao dengar dikirim ke telinganya oleh orang tua itu. Lagi pula, semua orang perhatikan penyempurnaan dengan penuh perhatian. Dan, berbicara keras hanya akan menarik tatapan tajam dan tatapan marah. Setelah Yun Shao benar-benar melihat orang tua itu dengan seksama, pupil matanya melebar seolah terkejut. Tapi kemudian matanya kembali normal dan mengatakan disertai senyuman. Bagaimana jika mereka bertaruh? Pak tua itu menimpali simpel. Ada apa dengan bertaruh? Tapi dalam hatinya mengatakan, sepertinya ia tadi melihat cahaya di mata Yun Shao. Saat Yun Shao melihat dirinya, apakah Yun Shao bisa merasakan kekuatannya? Tapi itu sepertinya tidak mungkin. Ia pasti hanya terlalu overthinking. Pak tua itu meneruskan, apa yang harus mereka pertaruhkan? Masih dengan transmisi suara, Yun Shao mengatakan, jika Pak tua itu kalah, maka Pak tua harus menuruti perintahnya selama 1 tahun. Dan jika dirinya kalah, ia juga akan menuruti perintah Pak tua selama 1 tahun. Mendengar tawaran itu membuat Pak tua terkejut. Dalam hati Pak tua itu masih penasaran, apakah Yun Shao benar-benar mengetahui kekuatannya. Tapi bagaimana? Pak tua itu melambaikan tangannya berulang kali dan mengatakan 3 untuk beberapa kali juga. Menurutnya, ia tidak akan kalah. Hanya saja dirinya pria tua yang tidak berdaya. Ia akan menjadi abu jika menuruti Yun Shao selama 1 tahun. Yun Shao menatap Pak tua itu dengan ekspresi setengah jijik mencibir Pak tua. Apakah Pak tua itu takut? Lebih baik Pak tua katakan saja apa taruhan yang Pak tua inginkan. Dengan memegang dagunya mengatakan dalam hatinya, Yun Shao ini terlihat baru berusia 15 tahun, tapi dia telah menjadi Great Martial Master. Ia yakin Yun Shao pasti bukan berasal dari keluarga bangsawan biasa. Ada kekuatan besar di belakangnya. Pak tua menimpali. Untuk apa dirinya takut? Ia hanya takut jika para orang dewasa di keluarga Yun Shao akan mengganggunya jika Yun Shao kalah. Yun Shao menanggapi dengan senyuman. Walaupun keluarganya mengganggu, Pak tua adalah seorang martial Grandmaster bintang 7. Apakah Pak tua benar-benar takut? Pak tua itu gemetar dan matanya melebar ketakutan. Dia telah menggunakan seni mistik pada dirinya sendiri yang mencegah orang biasa merasakan basis kultivasinya. Bahkan mereka yang memiliki indera ilahi yang kuat, paling banyak hanya bisa merasakan basis kultivasinya dari seorang martial master. Tapi seorang bocah berusia 15 tahun berhasil mengetahui kekuatan aslinya. Ia merasa itu buruk. Karena sudah tidak tahan lagi, Pak tua itu menanyakan, siapa Yun Shao sebenarnya? Suara Pak tua itu sangat dalam. Dalam hati Yun Shao mengatakan, ia mendapatkan seorang martial Grandmaster bintang 7 secara instan. Maka itu akan sangat membantu kota martial flame yang sedang ada dalam konflik. Yun Shao menanggapi dengan tawa mengatakan untuk Pak tua itu tenang saja. Dirinya bukanlah orang jahat. Pak tua itu dengan kesal mengatakan untuk tidak merayakan terlalu dini. Masih belum tentu siapa yang akan menang. Tapi meskipun Pak tua mengatakan hal itu, kepercayaan dirinya berangsur-angsur menghilang. Karena tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengejutkannya. Terlihat pedang itu melambung ke udara. Pedang itu menghasilkan suara mendengung yang membuat semua orang terkejut. Orang-orang yang hadir tidak percaya bagaimana pedang yang sempurna tiba-tiba akan meledak. Wajah Pak tua itu berubah sangat tidak sedap dipandang. Beberapa alkemis menoleh ke arah Yun Shao yang tenang dan dengan senyuman di wajahnya. Kepala para alkemis magang dipenuhi dengan pertanyaan. Bagaimana pemuda itu bisa tahu bahwa pedang itu akan meledak? Bagaimana bisa pemuda itu mengetahuinya sedari awal? Tiba-tiba seseorang meminta untuk Bi Jianjin untuk tidak panik. Lebih baik melanjutkan penyempurnaannya dan fokus. Selama itu terbentuk maka dapat menekan kekuatan itu, dan dirinya akan berbantu. Yang mengatakan itu adalah Zhang Hua, Refiner tingkat 3, sedangkan Bi Jianjin terlihat tengah fokus untuk menstabilkan kekuatan pedangnya. Dengan bantuan Zhang Hua, akhirnya energi yang meluap itu mulai stabil. Semua orang menghela napas lega. Bi Jianjin mengatakan, jika berkat bantuan dari Zhang Hua, maka semuanya akan baik-baik saja. Zhang Hua mengatakan jika Bi Jianjin terlalu melebih-lebihkan kemampuannya.
Walaupun ia menekan pedang itu dengan spirit power, itu tidak akan tenang semudah itu. Ia meminta untuk mereka menggunakan teknik transformasi bersama untuk menstabilkan kekuatan kekerasan di dalamnya. Baru setelah itu, mereka bisa mencoba untuk memperbaiki bentuknya. Pak tua itu sudah terlihat senang mengatakan, jika situasinya sudah berbalik. Yun Shao menjelaskan, sebenarnya mereka bisa saja memecahkan energi yang tidak stabil barusan dengan beberapa langkah, dan lanjut pembuatannya. Tapi karena si tidak pintar itu menggunakan spirit power untuk menekannya, dan bahkan bekerja sama untuk menggunakan teknik pengubah bentuk, dalam 10 detik, senjata itu akan meledak dengan kekuatan beberapa kali lebih dahsyat dari yang seharusnya. Wajah sombong Yun Shao dan suara yang percaya diri membuat Pak tua itu berhenti sejenak. Yun Shao, yang mengatakan itu dengan terang-terangan, dan kata-katanya segera membuat semua orang menoleh dan menarik semua jenis hinaan dan cacian, diremehkan dan lain-lain. Sedangkan Pak tua itu mengatupkan tangannya dan berdoa, mudah-mudahan Yun Shao salah. Yun Shao mulai menghitung dimulai dari 1, karena Yun Shao menghitung membuat orang menjadi semakin panik. Namun, bukannya mereka pergi dan mempercayai apa yang dikatakan Yun Shao, tapi malah mereka memaki Yun Shao. Yun Shao tidak mempedulikan ocehan mereka dan masih menghitung. Pada hitungan ke-6, tiba-tiba wajah Bi Jianjin dan Zhang Hua tiba-tiba berubah panik, seolah mereka telah menemui sesuatu yang luar biasa. Bi Jianjin tentu panik. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana mereka tidak panik? Itu disebabkan oleh energi yang meluap tidak stabil dan semakin kuat. Dengan sedikit tersenyum, Yun Shao sampai di hitungan ke-7. Pak tua itu benar-benar terkejut tidak percaya. Ia telah meremehkan Yun Shao hingga dirinya sendiri yang kena mental. Ia bangkit dan bergumam saat melihat Yun Shao. Bagaimana Yun Shao bisa mengetahuinya? Bahkan seorang alkemis tingkat 3 saja gagal. Bi Jianjin yang tengah menahan ledakan itu berteriak untuk mereka semua melarikan diri. Itu akan segera meledak. Mendengar peringatan itu, semua kerumunan mulai berlari berhamburan meninggalkan aula. Saking takutnya bahkan banyak orang yang terjatuh karena terdesak dan terinjak-injak. Yun Shao masih terus menghitung. Dengan wajah lembut, ia berbalik untuk melihat Pak tua, yang berwajah pucat panik itu. Yun Shao menanyakan, apakah Pak tua percaya untuk sekarang? Merasakan fluktuasi energi yang datang dari pedang, Pak tua itu tahu bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan situasi lagi. Dengan sedih, ia menanyakan, bagaimana Yun Shao mengetahui itu? Yun Shao masih belum menjawab pertanyaan itu dan hanya mengatakan, jika ia senang Pak tua mengakui kekalahannya. Yun Shao bergegas menerobos kerumunan maju ke depan. Yun Shao bergumam, masih ada 2 hitungan lagi, dan pedang itu benar-benar bisa diselamatkan. Zhang Hua mencoba yang terbaik untuk mendalikan pedang itu, mengulur lebih banyak waktu agar semua orang dapat melarikan diri demi hidup mereka. Tapi ketika ia melihat Yun Shao, tentu ia terkejut. Ia mengatakan seharusnya Yun Shao tidak berada di sana. Ia tidak tahu bagaimana Yun Shao bisa mengetahui bahwa itu akan meledak. Tapi struktur pedang itu benar-benar rusak sekarang, dan ia juga dengan Bi Jianjin tidak akan dapat melakukan apa-apa. Ledakan senjata Suan tingkat 3 akan mampu membunuh orang. Zhong Hua masih memerintahkan Yun Shao untuk pergi, tapi Yun Shao masih tidak pergi. Ia semakin mendekat. Yun Shao memberi mereka pandangan setuju. Ia mengatakan menghadapi bahaya tanpa rasa takut dan mengulur waktu untuk orang lain. Meskipun keahlian mereka berdua tidak begitu baik, tapi mereka berdua memiliki moral yang sangat baik. Yun Shao berdiri di antara Bi Jianjin dan Zhang Hua, ikut membantu. Sebuah array besar ada di hadapan mereka. Zhang Hua yang sudah terlihat sangat kelelahan mengatakan pada Yun Shao untuk berhenti. Apakah Yun Shao mengetahui apa yang sedang Yun Shao lakukan? Yang lebih mengejutkan mereka berdua adalah kekuatan jiwa yang mereka gunakan untuk menekan ledakan pedang itu, didorong kembali oleh kekuatan jiwa yang lain. Melihat apa yang ada di depan mereka sekarang membuat mereka terkejut dengan mata melebar. Mereka terkejut karena kekuatan yang tadinya meronta akan meledak sudah mulai stabil. Yun Shao memasang kuda-kuda yang kuat dengan tangannya mulai membuat segel dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Segel tangan yang Yun Shao buat bagaikan air yang mengalir. Melihat itu membuat Pak tua terkejut. Matanya terbelalak tidak percaya. Pergerakan Yun Shao seperti tidak terlihat saking cepatnya. Pak tua itu mengatakan dalam hatinya, gerakan cepat dan kompleks semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang pemula biasa. Hanya seorang alkemis berpengalaman dengan pengalaman yang kaya, yang bisa melakukannya dengan santai. 10 hitungan sudah berlalu, tapi tidak ada ledakan, pikir Pak tua itu. Meskipun dia tidak bisa melihat energi pedang akan meledak itu, dia bisa merasakan fluktuasi energi yang keluar darinya tenang. Rasanya seperti panci yang berisi air mendidih tiba-tiba menjadi lembut. Pak tua itu tampak sedih. Dia tidak berpikir bahwa dirinya akan kalah dari bocah aneh yang baru berusia 15 tahun. Tapi matanya menyala, yang menyeratkan seolah-olah dia bersemangat. Sementara di luar asosiasi, orang yang telah keluar dari dalam asosiasi alkemis berkumpul di depannya. Setelah beberapa waktu menunggu, mereka tidak melihat sesuatu terjadi. Mereka penasaran apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Mengapa tidak ada ledakan setelah sekian lama? Mereka penasaran bukankah tadi Yun Shao mengatakan 10 nafas. Tapi mengapa tidak satupun dari mereka yang tersisa di dalam tidak ada yang keluar? Semua orang saling pandang. Seorang mengumpulkan keberanian untuk masuk, tetapi mereka juga tidak pernah keluar lagi. Sebelumnya ada beberapa orang yang masuk, tapi tidak pernah keluar. Mereka masih penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah pedang itu menghasilkan roh legendaris dan melahap setiap orang yang ada di dalam? Tiba-tiba ada seorang pria berpakaian dengan warna yang eksentrik, memaksa untuk wanita resepsionis yang bernama Xiao Feng untuk masuk ke dalam dan melihat apa yang terjadi di dalam. Semua mata tertuju pada Xiao Feng. Xiao Feng masih dalam keadaan terkejut dan syok karena kejadian yang ada di dalam sebelumnya, dan ia masih belum pulih. Xiao Feng terbata-bata ketakutan. Ia tidak ingin pergi. Dirinya hanyalah seorang gadis kecil. Bukankah itu terlalu berbahaya bagi dirinya? Seorang yang berpakaian dengan warna yang eksentrik itu bernama Simen. Ia mengatakan bahwa Xiao Feng hanyalah gadis biasa, jadi tidak akan terjadi apa-apa padanya. Apakah Xiao Feng ingin para alkemis mulia yang melakukan untuk mengambil resiko? Jika terjadi sesuatu pada mereka para alkemis, apakah Xiao Feng akan bertanggung jawab?
Simen terus menyudutkan Xiaofeng. Salah satu orang juga setuju dengan hal itu. Pria itu mengatakan bahwa mereka itu lebih mulia 10.000 kali lipat daripada Xiaofeng. Jika bukan Xiaofeng yang masuk, siapa lagi? Mereka semua terus memaksa Xiaofeng. Tidak hanya memaksanya, bahkan merendahkannya dengan kata-kata kasar. Melihat reaksi semua orang membuat Xiaofeng ketakutan dan bahkan menangis. Seseorang mendorong Xiaofeng dari belakang untuk memaksanya masuk. Xiaofeng menahan napas dengan ngeri, dan wajahnya dipenuhi air mata kesedihan dan ketakutan. Dia tahu dia tidak mampu menyinggung salah satu alkemis itu. Ia menutupi wajahnya karena takut akan terjadi sesuatu kepadanya. Orang-orang alkemis pengecut yang ada di luar sana, dari balik pintu terus-menerus memaksa Xiaofeng melihat lebih dalam. Xiaofeng dengan hati-hati berjalan menuju aula besar. Dari dalam terdengar suara yang tengah berceramah, yang sepertinya membicarakan sesuatu, tapi dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Segera, pandangan yang mengejutkannya muncul di depan matanya. Yun Xiao tengah berbicara dengan percaya diri dan tenang di depan semua kelompok itu, dan duduk menumpang pada salah satu alkemis yang ia jadikan kursi. Semua alkemis mendengarnya dengan seksama dan mencatat semua yang dikatakan oleh Yun Xiao. Bahkan, pedang hijau kecil yang seharusnya meledak, tidak hanya utuh sempurna, tapi tampaknya telah sepenuhnya disempurnakan, dan berputar-putar melayang di udara. Yun Xiao mengatakan pada mereka semua, apakah sekarang mereka sudah mengerti? Apakah ada hal yang lain yang tidak mereka mengerti? Yun Xiao mengatakan hal itu dengan melirik ke arah Pak Tua yang berwajah masam. Sedangkan Xiaofeng masih tertegun memandangi pemandangan yang ada di hadapannya. Li Jianjin menelan ludah dan bertanya dengan hormat. Ia masih tidak mengerti mengapa itu memberi efek sebaliknya. Setelah ia bekerja sama dengan Song Hao untuk menekan aura ledakan itu, Yun Xiao mengatakan itu sebenarnya sangat sederhana. Tapi sekarang ia merasa haus. Adakah yang bisa memberinya air untuk diminum? Li Jianjin menoleh ke sana kemari untuk mencari seseorang yang akan mengambil air. Karena tidak ada di antara para alkemis itu mau bergerak satu inci pun dari tempat mereka, karena mereka takut akan ketinggalan materi yang Yun Xiao berikan. Li Jianjin kebetulan melihat adanya Xiaofeng yang baru saja masuk langsung memintanya untuk membawakan segelas air. Namun kata-kata yang digunakan oleh Li Jianjin adalah kata-kata kasar dan juga bernada tinggi. Xiaofeng yang akan pergi dari sana tiba-tiba berhenti karena mendengar perintah itu dari Li Jianjin. Ia berbalik dan tersenyum mengatakan akan segera melakukannya. Sekali lagi semua orang di dalam asosiasi bahkan ikut mendiskriminasinya. Hanya gerakan Xiaofeng yang lambat membuat para alkemis mengutuk dan mencaci Xiaofeng yang hanya garis biasa. Kelompok alkemis yang asik dengan kuliah berbalik untuk melototi Xiaofeng dan mulai memarahinya. Beberapa dari mereka sangat marah sehingga mereka bahkan berteriak padanya untuk memecat Xiaofeng dari pekerjaannya. Xiaofeng menuangkan air dari teko ke dalam gelas yang kemudian dengan gemetar ketakutan ia berikan kepada Yun Xiao. Xiaofeng mengatakan dengan takut bahwa ia masih harus pergi karena ada banyak alkemis yang menunggunya di luar. Tapi alkemis yang ada di dalam tidak mengizinkannya. Xiaofeng harus menunggu di sana dan tidak boleh pergi. Alasan mereka melakukan itu adalah karena mungkin Yun Xiao membutuhkan hal-hal lain dari Xiaofeng. Xiaofeng membengkak dan wajahnya langsung murung. Tapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Jadi, ia menundukkan kepalanya dan berdiri di samping. Tidak berani mengambil langkah lain. Yun Xiao tiba-tiba membanting gelas yang ada di tangannya karena ia melihat apa yang mereka lakukan pada Xiaofeng. Wajah Yun Xiao menjadi gelap dan melihat ke arah para alkemis. Ia bergumam, sikap macam apa yang mereka tunjukkan. Yun Xiao berdiri dan melangkah mendekati Xiaofeng yang masih dengan tatapan dingin. Sedangkan Xiaofeng gemetar ketakutan dan menunduk. Yun Xiao menunjuk Xiaofeng dan mengatakan, ia tidak percaya mereka semua tega memarahi gadis cantik seperti Xiaofeng itu dengan suara keras dan memerintahkannya untuk melakukan hal-hal seperti Xiaofeng adalah seorang pelayan. Namun seseorang bahkan meneriakinya, diberhentikan dari pekerjaannya. Yun Xiao membentak bahwa ia benar-benar ragu apakah mereka semua adalah seorang alkemis atau bukan. Sebagai seorang alkemis yang berkualitas, pertama-tama, seseorang harus memiliki hati yang belas asih. Apakah mereka memilikinya? Yun Xiao meneruskan, ia tidak dapat membayangkan bagaimana mereka nanti akan memperlakukan orang biasa ketika mereka telah memperlakukan seorang gadis cantik dengan sangat buruk. Yun Xiao kesal mengatakan, tidak ada dari mereka yang pantas menjadi seorang alkemis jika melakukan tindakan arogan dan kasar pada seorang gadis cantik. Mendengar itu, semua orang tercengang dan bahkan terdiam karena masih berusaha mencerna apa yang terjadi. Zhang Hao adalah orang pertama yang sadar kembali. Ia dengan cepat meraih Xiaofeng dan mendudukannya pada seorang yang tadinya Yun Xiao gunakan sebagai kursi. Ia mengatakan bahwa mereka semua sudah terlalu kasar dan keras kepada Xiaofeng. Xiaofeng tentu bingung akan apa yang sedang terjadi kepadanya. Zhang Hao menambahkan, apa yang dikatakan guru memang benar. Bagaimana bisa seorang alkemis tetap menjadi seorang alkemis jika dia tidak memiliki hati yang belas asih? Yang dipanggil guru oleh Zhang Hao adalah Yun Xiao. Ia mengeluarkan tas penyimpanan dan mengelurkan dengan mengatakan sesuatu dengan lembut. Ia mengatakan bahwa ia tidak membawa koin emas, tapi ia membawa batu primordial kelas menengah ini terlebih dahulu sebagai kompensasi dari asosiasi. Xiaofeng yang mendengar jumlah itu terkejut. Jantung Xiaofeng berpacu. Berapa banyak koin emas yang berharga? Dia merasa kepalanya berhenti bekerja dan tidak bisa menghitung lagi. Sementara itu, Li Jianjin mengatakan bahwa guru telah mencerahkan dirinya juga. Maka dari itu, ia akan mengusulkan kenaikan gaji untuk Xiaofeng. Ia baru menyadari bahwa Xiaofeng telah bekerja selama bertahun-tahun di asosiasi alkemis, tapi dia tidak pernah menaikkan gajinya. Semua orang benarkannya, para alkemis itu merasa benar-benar terlalu egois dan tidak manusiawi, dan selalu memikirkan ego mereka sendiri. Tidak heran mereka tidak membuat kemajuan. Mereka semua setuju untuk menaikkan gajinya, dan bahkan akan menaikkan gaji 100 kali lipat. Mendengar gajinya akan dinaikkan menjadi 100 kali lipat, membuat Xiaofeng hanya merasa bahwa pikirannya benar-benar membatu, menyebabkan dia kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Dia seolah-olah dalam bermimpi, ketika dia mendengar semua kata-kata perhatian dari sekitarnya. Dengan wajah digenangi air mata, Xiaofeng menatap Yun Xiao dengan wajah penuh syukur.
Yun Xiao menepuk tangannya dan mengatakan, semuanya sudah cukup. Karena mereka semua telah berbuat baik, maka pelajarannya akan dimulai lagi. Saat Yun Xiao memberikan ajaran lain pada para alkemis itu, Pak Tua yang kalah bertarung dengan Yun Xiao hanya memandanginya tanpa kata. Dia merasa aneh dan senang pada saat yang bersamaan. Ketika dia melihat para alkemis itu berperilaku begitu rendah hati, dia tertawa dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir para alkemis yang sombong itu, cerewet dan tidak kompeten, akan terlihat seperti itu di depan Yun Xiao, menjilat seorang hingga seperti itu. Ia bertanya-tanya, di mana sikap arogan para alkemis sebelumnya? Pak Tua memberi para alkemis masing-masing jari tengah di dalam hatinya. Tetapi pada saat yang sama, dia benar-benar sadar bahwa alasan para alkemis ini berperilaku seperti itu adalah karena mereka benar-benar yakin dengan kekuatan dan pengetahuan Yun Xiao. Misalnya, Martial Grandmaster dan Martial Emperor semuanya adalah sosok yang lebih tinggi. Tetapi jika ada Martial Supreme atau Martial Sovereign di depan mereka, mereka juga akan menunduk dengan hati-hati di samping seperti seorang pelayan. Pak Tua itu bertanya-tanya, kekuatan mana yang bisa menumbuhkan alkemis muda yang bisa meyakinkan para alkemis tingkat 3? Jika begitu, berada di tingkat apa Yun Xiao ini? Pak Tua itu mengumpat kesal. Yun Xiao baru berusia 15 tahun, dan dia juga seorang Great Martial Master bintang 1. Ia penasaran, sejak kapan jenius seperti itu muncul di Dust Flame Empire? Pak Tua itu tidak tahu apa-apa tentang alkimia, jadi dia hanya bisa menebak. Sementara itu, setiap alkemis di hadapan Yun Xiao mendengarkan ceramah dengan penuh perhatian, tidak berani memikirkan hal lain atau bahkan bernapas terlalu keras. Yun Xiao mengatakan kepada mereka, sebenarnya semuanya sangat sederhana. Ia baru saja mengatakan pada semua orang bahwa alasan penyempurnaan itu gagal adalah proporsi batu tembaga yang terlalu tinggi. Yun Xiao menghentikan perkataannya, memanggil Bijian Jin, karena namanya terlalu aneh. Menyadari hal itu, Bijian Jin meminta untuk Yun Xiao memanggil dirinya dengan Jin Junior. Jin Junior juga merasa tidak pantas dipanggil Master oleh Yun Xiao. Setelah itu, Yun Xiao mengatakan pada Jin Junior, karena dia baru saja naik tingkat menjadi alkemis tingkat 3, dan basis kultivasinya masih rendah dan belum stabil. Ia menggunakan bahan tingkat 3 dalam proporsi yang berlebihan untuk meningkatkan keberhasilan. Itu adalah langkah untuk bunuh diri. Bagaimana Jin Junior mengontrol proporsi material tingkat 3 yang tinggi, ketika Jin Junior saja bahkan tidak dapat mengontrol proporsi yang lebih rendah? Akibatnya, selama proses penyempurnaan akan sangat menghancurkan material pedangnya, yang menyebabkan ketidakstabilan. Yun Xiao menceritakan sedari awal, ketika ia pertama kali melewati pintu masuk untuk masuk ke dalam asosiasi, ia merasakan adanya kerusakan dan kerusakan itu akan memburuk jika dilanjutkan. Dan dengan kekuatan Jin Junior saja tidak akan bisa menghentikannya. Maka ia juga meminta untuk Xiao Feng menjauh agar tidak terluka karena ledakan. Mendengar itu, Xiao Feng memasang wajah merah karena malu. Dalam hatinya memarahi dirinya sendiri, karena menjadi gadis yang bodoh dan menganggap Yun Xiao adalah orang kilo. Semua alkemis sangat terkejut hingga mereka tidak bisa berkata-kata. Dalam hati mereka mengatakan, Yun Xiao bisa merasakan hingga tingkat yang sangat baik hanya melalui gelombang energi yang datang dari senjata Suan. Mereka penasaran, di tingkat apa Yun Xiao ini? Pak Tua di belakang yang tidak tahan lagi ikut menyela. Lalu bagaimana bisa Yun Xiao menekan fluktuasi kekerasan senjata Suan itu? Pak Tua itu meminta untuk Yun Xiao tidak mengatakan bahwa kekuatan jiwanya cukup untuk sepenuhnya menekan kekuatan yang terkandung dalam bahan-bahan itu. Yun Xiao melirik Pak Tua itu untuk sesaat. Yun Xiao menjelaskan beberapa hal dan mengatakan bahwa ia tadi terus-menerus memperbaiki struktur master yang sudah rusak. Setelah itu, ia benar-benar menyelesaikan resiko ledakan. Ia mengambil kesempatan untuk memperbaiki pedangnya. Mendengar material yang rusak bahkan bisa diperbaiki, semua alkemis terduduk lemas. Itu di luar pengetahuan mereka. Jin Junior dengan hati-hati mengajukan pertanyaan bahwa penyempurnaan adalah proses yang tidak dapat diubah. Jadi bagaimana bahan yang rusak dapat diperbaiki? Yun Xiao melihat ke arah Jin Junior seolah-olah Jin Junior adalah orang yang tidak pintar. Ia mengatakan tentu saja itu bisa diperbaiki. Sumber daya di benua Tianwu semakin berkurang. Jika setiap alkemis boros seperti mereka semua membuang yang rusak setelah tidak bisa digunakan, maka semua alkemis di dunia akan segera kehabisan bahan, terutama bahan tingkat 7, 8 dan juga 9 yang mana itu sangat langka. Jika senjata Suan bisa diperbaiki, berarti bahan yang rusak juga bisa diperbaiki. Kuncinya adalah mereka harus memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang struktur materi. Faktanya, pemurnian adalah proses dekomposisi dan rekombinasi. Dan setelah struktur yang rusak selama proses pemurnian diperbaiki dengan segel yang wajar, bahan bisa dimasukkan langkah demi langkah lagi dan dimurnikan. Bahkan efeknya tidak berkurang. Kata-kata Yun Xiao membuat semua orang tenggelam dalam pikiran mereka. Secara teori tampaknya berhasil, tapi itu membutuhkan kontrol yang sangat baik dalam praktiknya. Ketika mereka memikirkan gerakan mantra yang rumit yang digunakan Yun Xiao waktu lalu, membuat mereka down dan pucat. Para alkemis yang ada di Dust Flame Empire terlalu bangga dengan diri mereka sendiri. Menemukan untuk pertama kalinya bahwa proses penyempurnaan dapat dikontrol dengan sangat halus. Bagi mereka itu bukan hanya melampaui akal sehat, tapi juga pukulan bagi pikiran mereka. Semua orang berbondong-bondong mengajukan pertanyaan atas rasa penasaran mereka, hingga keributan terjadi. Tapi Yun Xiao menghentikan mereka. Yun Xiao memarahi mereka dengan mengatakan, memangnya siapa pikir dirinya yang harus menjawab pertanyaan mereka semua dengan gratis? Ia juga memiliki kesibukan yang lain. Dengan pening, Yun Xiao menyentuh dahinya memberi saran untuk mereka menuliskan pertanyaan mereka masing-masing dalam sebuah kertas. Tidak boleh lebih dari 3 pertanyaan setiap orang, dan tidak bisa lebih dari 50 pertanyaan jika ditotalkan. Setelah mengatakan hal itu, Yun Xiao berbalik dan mengatakan pada Xiao Feng untuk membantunya menyaring dan menyusun setiap pertanyaan dari para alkemis. Tidak lebih dari 50 pertanyaan jika ditotalkan. Kumpulkan semua pertanyaan dari para alkemis yang Xiao Feng sukai, dan abaikan saja pertanyaan dari mereka yang Xiao Feng tidak sukai. Xiao Feng benar-benar tercengang. Itu sama saja dengan memberinya hak untuk memilih pertanyaan sepenuhnya. Dan jika para alkemis ingin pertanyaan mereka dijawab, mereka harus mencoba yang terbaik untuk menjilat Xiao Feng.
Yun Xiao mengatakan, jika dalam beberapa hari akan ada seorang yang datang untuk mengambil pertanyaan dari mereka, dan ia akan menjawabnya sekaligus. Melihat kepergian Yun Xiao membuat semua alkemis menuduh hormat kepadanya. Setelah itu, Yun Xiao benar-benar menghilang dari pandangan mereka. Dan semua mata tertuju pada Xiao Feng. Berkilau seperti serigala dan harimau lapar. Sementara itu, suasana di aula besar menjadi tenang dan keheningan turun. Seolah-olah badai besar akan datang. Di luar asosiasi, tiba-tiba pintu terbuka. Ketika sekelompok alkemis yang menunggu di luar melihat Yun Xiao berjalan keluar dengan santai, mereka benar-benar bingung. Mereka tahu itu aman di dalam sana, dan mereka segera bergegas berlari melewati pintu. Ekspresi bingung muncul di wajah mereka ketika mereka melihat semua orang baik-baik saja dan berkerumun di sekitar Xiao Feng. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Simen, si pakaian eksentrik, tiba-tiba marah pada Xiao Feng. Ia mengatakan bukankah ia meminta untuknya mencari tahu apa yang terjadi dan melaporkan kembali kepada mereka. Namun Xiao Feng saat ini hanya duduk di dalam dengan nyaman. Apakah Xiao Feng pikir Xiao Feng adalah seorang bos sekarang? Diakhiri dengan cacian dengan kata-kata kasar. Simen menjadi benar-benar marah ketika dia melihat Xiao Feng duduk di sana, dan dia berjalan mendekat dan menendangnya. Pada saat itu, mata hampir semua orang terbelalak saat mereka menatap kaki Simen yang hampir menyentuh Xiao Feng dengan ngeri. Tetapi tiba-tiba, seseorang menghentikan serangan itu dengan tubuhnya. Seorang pria berusaha melindungi Xiao Feng. Pria itu adalah Zhong Hua. Melihat serangan yang ditujukan kepada Xiao Feng dihalangi oleh seseorang, membuat Simen terkejut. Xiao Feng diliputi kengerian, dan dia merasa kepalanya benar-benar kosong. Dia tidak percaya bahwa seorang alkemis tingkat ketiga baru saja memblokir serangan untuknya dengan tubuhnya. Zhang Hao mengatakan dengan lembut dan dipenuhi dengan kata kasih sayang bahwa ia baik-baik saja. Menurutnya, tendangan Simen tidak ada apa-apanya. Ia merasa bisa melindungi Xiao Feng bahkan jika ada ratusan atau 1000 tendangan lagi. Ia menatap Xiao Feng dan melanjutkan. Ia hanya memiliki 3 pertanyaan. Xiao Feng harus membantunya menyerahkan kepada guru. Yang mengingatkan guru di sini adalah Yun Xiao. Zhang Hao meyakinkan dengan berlutut di hadapan Xiao Feng. Ia mengatakan jika mulai sekarang, ia akan memperlakukan Xiao Feng seolah-olah Xiao Feng adalah saudara perempuannya dengan darah yang sama. Mendengar itu, Xiao Feng benar-benar lesu. Ia kira Zhang Hao melakukannya dengan tulus, tapi ternyata ada maunya. Kejadian itu segera membangunkan semua orang. Mereka berteriak untuk Xiao Feng menerima Zhang Hao. Mereka menjadi salah paham dan mengira jika Zhang Hao tengah melamar Xiao Feng. Sementara orang-orang yang baru saja datang di ruangan itu kemudian membeku di tempat. Kepala mereka seperti berhenti berfungsi karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Simen juga ketakutan. Ia menyadari bahwa dirinya baru saja menendang Zhang Hao dari belakang. Dan sekarang suasananya menjadi aneh. Simen, dia segera merasa bahwa orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan aneh. Tiba-tiba, seseorang memukulnya dari belakang dan pada saat berikutnya, pukulan yang tak terhitung jumlahnya menghujam dia. Sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi, dia pingsan karena kesakitan dan terlempar ke tanah. Zhang Hao yang masih menginjak kepala Simen, yang sudah terbaring tidak sadarkan diri itu, mengatakan, bagaimana Xiao Feng akan berurusan dengan Simen? Mereka akan melakukan untuk Xiao Feng. Zhang Hao mengeluarkan kata-kata kejam sebagai pilihan untuk menyiksa Simen. Apakah Xiao Feng ingin dia dikuliti, dipotong-potong, atau seluruh keluarganya dimusnahkan? Sebaiknya Xiao Feng mengatakan saja apa yang Xiao Feng inginkan. Bukannya senang, Xiao Feng malah ketakutan. Ia berharap ada seseorang yang datang membantunya. Setelah itu, semua orang memperlakukan Xiao Feng bak putri dari sebuah kerajaan. Mereka menawarkan banyak hal pada Xiao Feng. Shen selalu berpindah di sebuah kedai berlantai 3 sekitar tidak jauh dari asosiasi alkemis. Terlihat Yun Xiao tengah menyesap tehnya dan mencicipinya dengan hati-hati. Ia mengatakan, jika teh itu adalah teh virus berusia 2 tahun, kualitas kelas menengah. Ia pikir daunnya dipetik sebelum hujan di bulan Maret tahun lalu. Pak tua itu menimpali dengan ragu. Apakah benar Yun Xiao bisa mengetahuinya hanya dengan mencicipinya saja? Yun Xiao memberikan senyuman alih-alih jawaban untuk Pak tua. Sembari mengetuk-ketuk jarinya di atas meja, Yun Xiao mengatakan dengan penuh kemenangan, izinkan dirinya memperkenalkan diri. Dia menyebutkan namanya adalah Li Yun Xiao. Dan Pak tua itu hanya perlu manggil dirinya Tuan Muda Yun. Ia berjanji akan membayar Pak tua itu dengan 100.000 batu primordial kelas atas untuk layanan yang Pak tua berikan selama 1 tahun. Yun Xiao menanyakan apakah Pak tua itu memiliki permintaan lain. Pak tua itu melakukan gerakan tangan yang aneh mengatakan dengan tidak percaya. Apakah Yun Xiao benar-benar akan membiarkan dirinya melayani Yun Xiao selama 1 tahun? Ia meneruskan, jika dirinya adalah seorang martial grandmaster bintang 7, tidakkah seharusnya Yun Xiao menghormati yang kuat dan yang tua? Yun Xiao menatap Pak tua itu dengan tatapan mengejek. Jika Pak tua itu adalah martial grandmaster bintang 7, seharusnya Pak tua tidak memainkan sebuah trik kepadanya. Yun Xiao yang sedikit kesal mengatakan tidak akan ada gaji lagi untuk Pak tua, dan ia hanya akan memberi makanan dan akomodasi untuk Pak tua. Mendengar kata-kata ancaman Yun Xiao, Pak tua segera menimpali. Tidak untuk beberapa kali. Ia mengatakan jika ia menginginkan gaji juga, karena 100.000 batu primordial kelas atas sangat menarik baginya, bahkan bagi seorang martial grandmaster. Pak tua itu penasaran apa yang Yun Xiao inginkan untuk ia lakukan selama 1 tahun ke depan. Perintah itu bukan pemusnahan dan pembakaran, bukan. Pak tua juga menanyakan pada Yun Xiao, berasal dari keluarga manakah dia? Pria tua itu mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut, karena dia sangat tertarik dengan identitas Yun Xiao. Dalam hati Pak tua itu mengatakan, jika keterampilan Yun Xiao dalam alkemis sangat luar biasa, jika Yun Xiao terus berkembang, maka pasti akan menjadi sosok terkenal di masa depan. Membuat hubungan baik dengannya sekarang akan sangat menguntungkan di masa depan nanti. Yun Xiao mengangkat tangannya rendah dan mengatakan dingin. Ia akan mengulangi apa yang telah ia katakan sebelumnya. Pak tua bisa memanggil dirinya Tuan Muda Yun. Adapun dari keluarga mana dirinya berasal, Pak tua tidak perlu mengetahuinya. Sebaiknya Pak tua memperkenalkan dirinya. Pak tua itu sedikit tidak senang. Dia menyipitkan matanya dan mengatakan bahwa namanya adalah Duan Yue, dan Yun Xiao hanya perlu memanggilnya Tuan Duan.
Yun Shao tidak memperdulikan panggilan yang disarankan Duan Yue. Ia mengatakan bahwa ia hanya akan memanggil Duan Yue dengan sebutan Little Duan. Dalam hati Yun Shao mengatakan jangan pernah bertingkah seperti senior di hadapannya. Mendengar itu, Duan Yue kesal dan terdiam. Tapi kemudian dia menghela napas dengan sedih. Dia menemukan bahwa sangat sulit baginya untuk menang di hadapan Yun Shao. Tiba-tiba dia tersenyum penuh teka-teki dan mengatakan, bukankah Yun Shao mencari darah beracun dari binatang iblis di tingkat keempat? Yun Shao baru saja menyesap tehnya lagi. Matanya menatap tajam Duan Yue. Karena Yun Shao melihat tatapan kemenangan dari Duan Yue, Yun Shao merengus dan perlahan meletakkan cangkir tehnya. Ia berpura-pura tidak peduli dan mengatakan bahwa itu hanya untuk bersenang-senang. Apakah Duan Yue memilikinya? Duan Yue menimpali dengan gerakan tangan bahwa ia tidak memilikinya. Duan Yue melanjutkan, tapi ia mengetahui di mana Yun Shao bisa mendapatkannya. Yun Shao memandang Duan Yue seolah-olah Duan Yue idiot dan berkata dengan jijik, apakah dirinya perlu Duan Yue memberitahu dirinya di mana ia bisa mendapatkan binatang iblis? Yun Shao menyebutkan tempat-tempat yang memiliki binatang iblis, yaitu Pegunungan Tiandang, Gurun Kuno, Gurun Emas, dan beberapa lainnya. Setelah menyebutkannya, Yun Shao meremehkan, di mana dari tempat-tempat yang ia sebutkan itu yang tidak memiliki binatang iblis yang ia inginkan. Duan Yue hampir muntah cairan merah. Ia mengatakan dengan kesal siapa yang berani pergi ke tempat-tempat yang Yun Shao sebutkan tadi. Bahkan Gu Fei yang meninggal di Pegunungan Tiandang. Duan Yue memperbaiki kata-katanya. Yang ia sarankan adalah tempat yang memiliki tingkat keberhasilan tinggi untuk mendapatkannya. Yun Shao menunjukkan rasa minatnya. Ia menanyakan apakah ada 1 atau 2 binatang iblis tingkat 4 di gurun terdekat. Duan Yue hingga bangkit dari duduknya mengatakan, jika itu bukan monster biasa, tapi itu adalah monster laut. Mendengar itu membuat Yun Shao semakin tertarik. Ia menanyakan apakah ide masuk Duan Yue adalah tentang Laut Selatan yang berdekatan dengan Heaven Sent Empire. Dengan semangat Duan Yue mengatakan, tepat sekali. Itu adalah benar-benar menghemat waktu untuk berbicara dengan orang-orang pintar. Duan Yue menceritakan, Laut Selatan dipenuhi dengan berbagai binatang laut, dan banyak dari mereka adalah tingkat 4 kelas atas. Sangat mudah untuk berburu binatang laut tingkat 4 yang beracun di sana. Yun Shao yang mendengarnya langsung mencibir. Apakah Duan Yue menganggap dirinya bodoh? Lautnya tidak terbatas, dan binatang laut di dekat daratan paling banyak berada di tingkat kedua. Untuk menemukan binatang laut tingkat keempat, mereka perlu menjelajah setidaknya 1000 mil. Tetapi mereka tidak memiliki peta laut. Bahkan jika mereka melakukannya, itu hanya akan bantu mereka dalam bernavigasi, dan tidak menemukan binatang laut tingkat 4 yang beracun di air yang luas. Belum lagi kemungkinan bertemu dengan beberapa makhluk tingkat tinggi dan membuat mereka terbunuh sangat tinggi. Mendengar itu membuat Duan Yue terkejut. Ia merasa sangat sulit untuk menipu Yun Shao. Bagaimana Yun Shao bisa tahu begitu banyak di usia yang begitu muda? Sepertinya Yun Shao pernah ke laut sebelumnya. Duan Yue tahu dia harus menggunakan metode yang lain. Jadi, dia mengeluarkan kulit binatang tua dari cincinnya dan membentangkannya di depan Yun Shao, dan meminta Yun Shao untuk melihatnya. Yun Shao terkejut dan keningnya mengkerut tiba-tiba. Tangannya mengepal tanpa sadar meraih seluruh kulit binatang di tangannya dan mengatakan, bukankah itu pohon kungo? Itu mengejutkan Duan Yue, dan merasa Yun Shao yang ada di depannya semakin misterius. Ia penasaran dan menanyakan, apakah Yun Shao juga mengetahui tentang pohon dewa kungo? Yun Shao menimpali, jika dirinya adalah seorang alkemis, dan ada beberapa bahan di dunia yang tidak ia temui. Pohon kungo divine adalah salah satu tanaman yang berharga. Apa yang begitu aneh sehingga ia mengetahuinya? Duan Yue seakan mencibir Yun Shao, mengatakan, bukankah Yun Shao tadi sangat terkejut? Dalam hati Yun Shao kesal menyadari dirinya terlalu terkejut dan kehilangan ketenangannya. Jika dia mengetahui berita itu di lain waktu, ia tidak akan peduli atau begitu gelisah. Tapi Meng Wu sedang tidur nyenyak sekarang, dan dia membutuhkan kayu bergizi jiwa, yang merupakan cabang dari pohon kungo divine yang telah menyerap sejumlah besar esensi kehidupan binatang laut. Yun Shao yang melihat peta itu di atas meja mengatakan, jika dilihat dari peta itu, seharusnya sekitar 1000 mil dari garis pantai Kekaisaran Heaven Sent. Itu tidak terlalu jauh, tapi karena ada pohon kungo divine, pasti ada beberapa binatang laut tingkat tinggi yang menjaga daerah itu. Kemungkinan menemukan beberapa ekor monster yang beracun memang tinggi. Setelah terdiam beberapa saat, Yun Shao mengembalikan peta ke Duan Yue dan mengatakan, untuk Duan Yue terus terang kepadanya. Apa yang Duan Yue inginkan darinya? Yun Shao meminta untuk Duan Yue menceritakan semuanya, termasuk semua syarat dan manfaatnya. Duan Yue tercengang. Dia tidak berharap Yun Shao menebak niatnya dengan begitu mudah. Melihat reaksi Duan Yue yang terkejut, Yun Shao mengatakan untuk Duan Yue tidak berpura-pura bodoh di hadapannya. Pasti ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk Duan Yue. Jika tidak, mengapa Duan Yue berbaik hati membagikannya kepada dirinya? Jika Duan Yue dapat mengambil manfaatnya sendiri. Jika Duan Yue tidak ingin jujur kepadanya, ia akan pura-pura belum pernah mendengar hal itu sebelumnya. Duan Yue tersenyum kecut mengatakan jika ia curiga, apakah ada rubah tua licik yang bersembunyi di dalam diri Yun Shao. Duan Yue membenarkan, jika ia membutuhkan bantuan Yun Shao. Sebenarnya, kunjungannya ke asosiasi alkemis sebelumnya adalah untuk menemukan seorang alkemis. Awalnya, ia memilih Bi Jianjing, tetapi sekarang sepertinya dia tidak cukup kuat. Yun Shao mencibir Duan Yue. Apakah sekarang Duan Yue memilihnya? Karena Duan Yue pikir dirinya masih muda yang kekuatan jiwa miliknya kuat dan akan mudah ditipu. Mendengar perkataan Yun Shao, Duan Yue terdiam sejenak. Yang kemudian ia mengatakan, memang itu yang ia pikirkan sebelumnya. Jika ia tahu Yun Shao sepintar itu, ia akan mencari alkemis kuat lainnya yang tidak pintar. Tapi tiba-tiba Yun Shao merubah ekspresinya dengan tatapan jujur dan tulus mengatakan, untuk Duan Yue tidak perlu khawatir, dirinya hanyalah seorang bocah yang berusia 15 tahun. Duan Yue terdiam. Jika dia tidak mengenal Yun Shao sedikit melalui percakapan mereka sebelumnya, dia akan percaya itu hanya dengan melihat ekspresinya. Tetapi Duan Yue tidak akan mempercayai pernyataan Yun Shao itu sekarang. Dan dia mulai menjelaskan situasinya secara detail. Duan Yue menceritakan semuanya apa yang ada di lautan.
Ia juga menceritakan bahwa ia pernah menyelamatkan sekelompok pelaut. Sebagai tanda terima kasih mereka memberikan peta laut untuknya. Ia awalnya tidak terlalu peduli, tapi ia terkejut setelah menemukan fakta bahwa itu adalah peta laut kabut pelangi. Yang disebut kabut pelangi adalah fenomena yang sangat aneh di laut. Itu adalah kabut berwarna pelangi yang tiba-tiba muncul di atas air, menyelimuti langit dan laut. Di dalamnya, visibilitas sangat buruk, dan bahkan indera ilahi tidak dapat melakukan perjalanan terlalu jauh. Yun Shao menjelaskan apa yang akan terjadi jika orang menghirup udara dari kabut pelangi itu, maka orang bisa binasa di laut. Ia kemudian meletakkan gelas tehnya dan mengatakan, ia tahu apa yang Duan Yue inginkan darinya. Duan Yue membutuhkannya untuk membubarkan kabut pelangi itu, bukan? Duan Yue benar-benar terkejut, dengan kesal menanyakan, apakah Yun Shao benar-benar baru berusia 15 tahun? Bahkan pemburu yang berburu sepanjang tahun di laut mungkin tidak tahu tentang debu kristal merah muda, dan hanya para ahli tingkat tertentu yang tahu tentang keberadaannya. Sedangkan Yun Shao baru berusia 15 tahun, tetapi sudah menjadi alkemis tingkat 3, dan Yun Shao bahkan tampaknya tahu segalanya. Duan Yue meminta untuk Yun Shao mengatakan kepadanya, kekuatan mana yang telah membudidayakan monster seperti Yun Shao. Jika ia memiliki putra dan cucu di masa depan, ia akan mengirim mereka ke sana untuk dibudidayakan. Yun Shao tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Bahkan, dia tidak hanya tahu tentang kabut pelangi, tapi dia pernah mengalaminya sebelumnya. Legenda mengatakan bahwa Gu Fei yang membantai semua anggota klan laut dalam jarak 8.000 mil dan mengubah seluruh lautan menjadi merah darah. Tapi itu hanya rumor yang disebarkan oleh manusia untuk membuat diri mereka terlihat lebih baik karena telah melihat kejadian itu. Tetapi yang benar adalah Gu Fei yang dikejar oleh klan laut sejauh 8.000 mil. Namun dia membunuh banyak orang dari klan laut di sepanjang jalan dan mengubah sebagian besar laut menjadi merah. Ketika Gu Fei yang dipaksa ke jalan buntu dan dia pikir dia akan dihabisi, kabut pelangi muncul tiba-tiba dan membawanya ke wilayah laut lain yang menyelamatkan hidupnya. Setelahnya, Yun Shao menertawakan Duan Yue dengan mengatakan bahwa Duan Yue adalah pemburu dari kerajaan Heaven Sent. Tapi Duan Yue datang ke asosiasi alkemis di Kekaisaran Das Flame untuk mencari bantuan. Duan Yue hanya mencari alkemis muda yang tidak berpengalaman. Dapat dilihat bahwa Duan Yue adalah pria yang sangat berhati-hati dan curiga. Yun Shao menambahkan, jika ia bekerja dengan Duan Yue, ia takut akan dihabisi oleh Duan Yue. Duan Yue hanya menimpali bahwa dunia memang sudah amburadul sejak awal, jadi jangan takut kepadanya. Mereka lalu membicarakan tingkat kesuksesan Yun Shao dalam menyingkirkan kabut pelangi itu. Dengan percaya diri, Yun Shao mengatakan, jika hanya mereka berdua, maka ia yakin akan bisa melakukan 100%. Mendengar itu, Duan Yue benar-benar terkejut. Duan Yue mengerti karena Yun Shao bukanlah orang biasa. Mereka lalu membahas pembagian hasilnya. Awalnya Duan Yue menyarankan 80-20. Tentu saja Yun Shao tidak setuju. Mereka terus berdebat tentang pembagian hasil. Karena tidak mendapatkan kesepakatan, Yun Shao yang lelah berdebat menuangkan secangkir teh lagi untuk dirinya sendiri. Ia mengatakan, memberi Duan Yue dua pilihan. Yang pertama adalah pembagian 50-50, dan yang kedua adalah Duan Yue harus memberikannya pohon kungo divine, dan bantu ia membunuh binatang laut beracun tingkat keempat, dan sisanya milik Duan Yue. Yun Shao meminta untuk Duan Yue memilih salah satunya. Tentu saja penawaran itu membuat Duan Yue berteriak kencang bahkan tidak setuju. Ia marah bahkan sambil berdiri mengatakan, bagaimana dengan ia membunuh Yun Shao dan semuanya akan menjadi miliknya. Melihat kelakuan Duan Yue, membuat Yun Shao menatap tajam Duan Yue, yang membuat Duan Yue kembali tenang. Ia memikirkan dua penawaran itu yang membuatnya sedih. Ia membalikkan badannya sebentar, tapi ia dipukul oleh Yun Shao hingga babak belur. Karena hal itu juga, akhirnya Duan Yue setuju. Setelah perdebatan panjang itu, Yun Shao bangkit dan mengajak Duan Yue untuk segera pergi melakukan misi, menangkap binatang iblis tingkat 4. Yun Shao mengeluarkan kapal perangnya dari dalam cincin untuk kendaraan mereka, yang membuat Duan Yue terkejut. Karena bahkan Yun Shao memiliki kapal perang yang sangat keren. Itu adalah artefak tingkat 5 yang luar biasa. Duan Yue mengatakan apakah Yun Shao tidak takut. Karena baru-baru ini, keluarga Xingyang di ibu kota dihancurkan oleh beberapa ahli misterius, dan sekarang seluruh kota sedang dalam siaga. Jika Yun Shao mengeluarkan Tiger King, ia khawatir Yun Shao akan ditargetkan oleh setidaknya 100 indera ilahi. Yun Shao menertawakan menimpali, jika memang itu adalah efek yang ia inginkan. Yun Shao mengaktifkan susunan array untuk mengendalikan kapal, dan segera kapal Tiger King meluncur di atas kota Haixan City, ke arah Kekaisaran Heaven Sent. Pada saat kapal meluncur dan pergi, banyak para ahli yang mengikutinya dari belakang, tapi mereka hanya melihat tidak bertindak, karena menurut mereka kapal itu tidak berbahaya. Di sebuah tempat rahasia, yang tidak jauh dari kuil 10 terhormat, Zhu Jin, yang sedang melakukan sesuatu tiba-tiba terbangun. Ia berteriak terkejut karena merasakan sesuatu. Dari indera ilahi yang ia pancarkan, ia menemukan Yun Shao, seseorang yang pernah ia temui setelah insiden keluarga Xingyang. Dengan segera Zhu Jin langsung muncul di langit, berteriak dengan marah ketika ia menyaksikan kapal Tiger King menghilang di langit. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, apakah ia mengejarnya atau tidak. Dalam hati Yun Shao mengatakan, jika ia bertujuan untuk mengalihkan pandangan dari kekuatan di Haixan City dan memberikan lebih banyak waktu pada kota Martial Flame, karena kekuatan Martial Flame saat ini tidak cukup kuat untuk melawan kekuatan apapun di Kekaisaran Das Flame Empire. Melihat tindakan Yun Shao yang sembrono, Duan Yue kesal dan berteriak pada Yun Shao. Apakah Yun Shao tidak takut dengan monster tua di kota yang mengejarnya? Yun Shao hanya menanggapi santai. Mengapa ia harus takut di saat Duan Yue ada bersamanya? Mereka terus berdebat dan kapal terus terbang melintasi dataran di langit. Dijelaskan jika dari 3 kerajaan di selatan, Heaven Sent adalah yang terkuat, dan lebih setengah prajuritnya berada di Qinghai. Meskipun itu adalah sebuah kota, Qinghai sebenarnya lebih besar dari kota biasa manapun. Dengan setidaknya 10 juta orang, kemakmurannya memang tidak ada duanya. Dari kejauhan, sejumlah kapal sudah berhenti di atas kota. Itu adalah pemandangan yang tidak dapat ditemukan di kota lain. Kebanyakan dari mereka adalah kapal Blue Wolf.
Tapi ada banyak juga Tiger King dan juga beberapa kereta yang lebih besar melayang di udara. Aura artefak kuno dan berat terpancar di kapal itu. Dan beberapa array diukir di permukaannya. Dan tidak lain kapal itu adalah Blue Luans. Yang mana kapal itu adalah tingkat ke-6. Yun Xiao agak terkejut meskipun kereta tingkat 6 hanya satu tingkat lebih tinggi daripada tingkat ke-5. Perbedaan di antara mereka seperti langit dan bumi. Lebih tepatnya, kapal Blue Luan tingkat ke-6 sudah menjadi eksistensi tingkat kapal perang. Melihat Yun Xiao yang seperti itu membuat Duan Yue mengatakan dalam hatinya, ia akan mengalahkan Yun Xiao. Karena sudah lama Yun Xiao selalu menang berargumen dan sombong di hadapannya. Duan Yue mengatakan kepada Yun Xiao, bukankah itu menakjubkan? Yun Xiao hanya menimpali dengan mencibir. Apa yang dikatakan menakjubkan? Ia hanya terkejut dengan betapa besarnya kapal itu. Ini pertama kalinya ia tahu, kapal Blue Luan bisa dibuat menjadi sampah seperti itu. Mendengar itu membuat Duan Yue kesal. Ia berteriak meskipun ia juga tidak menyukai kapal itu. Itu karena ia tidak memilikinya. Yun Xiao yang mendengarnya merasa tidak aneh. Karena Duan Yue jujur sekali. Duan Yue mengatakan, apakah Yun Xiao tahu siapa pemilik dua kapal perang Blue Luan di sini? Yang kiri adalah milik Thousand Cranes Pavilion. Dan dikatakan bahwa mereka mendapatkannya dari Sea Salt Formation dengan sosok astronomis dari Primordial Stone. Bukankah Yun Xiao mengetahui tentang Thousand Crane Pavilion? Statusnya di Heavenside Empire setara dengan Sekte Heaven Gathering di Dustflame Empire. Dan yang di sebelah kanan itu dimiliki oleh Sekte Konstelasi Timur. Apakah Yun Xiao pernah mendengar sebelumnya? Dengan nada mengejek, Duan Yue mengatakan, ia tahu Yun Xiao belum pernah mendengarnya. Jika begitu, biarkan ia memberitahukannya. Yun Xiao mencibir, memotong perkataan Duan Yue. Ia mengatakan jika Sekte Konstelasi, terutama mengolah teknik gelombang badai, ia membutuhkan sejumlah besar inti iblis binatang laut sebagai suplemen. Jadi mereka memiliki permintaan yang tinggi untuk binatang laut. Tidak heran mereka sangat mementingkan Qinghai. Tapi menurut apa yang ia ketahui, kekuatan utama mereka masih terkonsentrasi di kota Sky Abyss, di Laut Timur, yang merupakan tempat dengan binatang laut paling melimpah di benua Tianwu. Juga, pemimpin sekte mereka, Lord Sentalasi, menyukai gadis-gadis kecil yang berusia 13 atau 14 tahun, dan harus masih segelan. Untuk hobinya itu, sekte Konstelasi sengaja membangun sebuah istana untuk menjaga gadis-gadis kecil. Setelah segel para gadis itu dibuka oleh Lord, mereka yang tetap disukai akan menjadi pelayan, dan mereka yang tidak disukai maka akan dihabisi. Mendengar itu membuat Duan Yue terkejut. Bukankah itu terlalu kejam? Seharusnya orang seperti itu segera dihabisi. Duan Yue menjadi semakin kesal. Setelah diinterupsi Yun Xiao, dia tidak menemukan kata untuk diucapkan. Jadi ia memarahi Yun Xiao mengatakan, ia tidak percaya Yun Xiao tahu akan segalanya di dunia ini. Yun Xiao tertawa penuh kemenangan mengatakan, ada banyak hal yang tidak dirinya ketahui, tapi semuanya di luar pemahaman Duan Yue. Jangan mencoba untuk membandingkan otak udang Duan Yue dengan miliknya. Itu bagaikan langit dan bumi. Setelah mengatakan itu, Yun Xiao mengajak mereka segera turun, karena ia ingin membeli sesuatu. Yun Xiao menghentikan Tiger King dan membuatnya melayang di udara Qinghai. Saat ia melihat ke bawah kota yang ramai, mata Yun Xiao berbinar-binar. Duan Yue tertawa mengejek Yun Xiao. Laki-laki tetaplah laki-laki. Ia mencibir Yun Xiao yang merupakan anak desa yang belum pernah melihat dunia. Setelah Yun Xiao melihat-lihat, ada baiknya setelah Yun Xiao kembali ke rumah, ia bisa menceritakan kepada keluarganya. Yun Xiao yang telah mendarat menemukan adanya tim patroli yang terdiri dari 20 orang. Ia terkejut karena mengetahui fakta dari pemimpin tim patroli itu adalah seorang yang berada di ladang kultivasi Martial King bintang 1. Dan anggota timnya yang terlemah adalah Great Martial Master. Dan yang lebih membuat Yun Xiao bingung adalah, ada banyak tim seperti itu di Qinghai. Itu adalah kejutan besar bagi Yun Xiao. Ia memutuskan bahwa kekuatan masa depan kota Martial Flame harus lebih besar daripada Qinghai. Jika Qinghai menggunakan seorang Martial King sebagai pemimpin pasukan tim, maka ia akan menggunakan Martial Grandmaster sebagai pemimpin tim pasukan. Di sini Yun Xiao seolah merasa iri. Berpindah di Thousand Treasure Tower cabang kota Qinghai. Thousand Treasure Tower benar-benar penuh sesak dengan orang-orang yang berdatangan. Seorang wanita yang mana salah satu resepsionis Thousand Treasure Tower yang bernama Xiaoya. Ia menyapa dan menyambut tamu, yang mana kedua tamunya adalah Yun Xiao dan juga Duan Yue. Duan Yue memperingatkan Yun Xiao jika mereka saat ini sedang ada di Thousand Treasure Tower, yang mana guild pedagang terbesar di daratan Tianwu. Dan mereka yang bisa melakukan transaksi di sana bukanlah orang biasa. Yun Xiao tanpa basa-basi mengatakan, jika ia ingin bertemu dengan penanggung jawab cabang ini. Xiaoya tentu terkejut, sedangkan Duan Yue menatap Yun Xiao. Dalam hati, Xiaoya mengatakan, ketika mereka berdua masuk, ia bisa merasakan aura yang luar biasa dari Duan Yue. Jadi ia sedikit bingung. Apakah Pak Tua itu adalah pelayan pemuda itu? Sedangkan Duan Yue sedikit takut. Dalam hatinya mengatakan, walaupun Thousand Treasure Tower menerima pelanggan tiap harinya, jika Yun Xiao datang hanya untuk membuat masalah, maka mereka berdua bisa binasa bahkan sebelum mereka mengetahuinya. Xiaoya terlihat tenang dan meminta untuk Yun Xiao mengatakan apa keperluannya, hingga ingin menemui atasannya. Yun Xiao dengan melihat sekeliling mengatakan dengan acuh, ia datang karena memiliki bisnis senilai 1 juta primordial. Tentu saja nominal yang begitu banyak, membuat Xiaoya terkejut. Matanya berkedip tapi tampak gembira. Dengan tergesa-gesa, ia mengarahkan Yun Xiao untuk menemui manajer cabang. Para resepsionis yang lain terlihat iri, karena Xiaoya mendapatkan komisi dari pesanan yang dibuat. Komisi dengan nilai bisnis yang sebesar itu akan cukup untuk menghidupi dirinya seumur hidup. Setelah tiba di ruangan, Xiaoya mempersilahkan Yun Xiao dan Duan Yue untuk duduk. Ia akan segera memanggilkan manajer cabang. Duan Yue gugup dan menegur Yun Xiao. Ia meminta Yun Xiao tidak bermain-main. Apakah Yun Xiao serius? Jika tidak, maka masih ada waktu untuk melarikan diri. Yun Xiao langsung duduk sesukanya bagai di rumah sendiri, meminta untuk Duan Yue tidak panik dan tenang saja. Ia serius melakukan bisnis. Jika tidak, berapa banyak nyawa yang harus ia buat masalah di sana? Duan Yue tidak bisa menanggapi dan hanya mengumpat kesal.
Tiba-tiba seseorang datang menyapa Yun Xiao. Itu adalah manajer cabang Thousand Treasure Tower di Qinghai yang bernama Yu Kangxun. Yun Xiao menanggapi santai, ia memperkenalkan diri, jika dirinya adalah Yun Xiao. Yu Kangxun bisa memanggil dirinya dengan sebutan Tuan Muda. Sementara ekspresi terkejut Yun Xiao melintas di wajahnya. Ia mengatakan jika ia tidak menyangka, Kangxun adalah orang yang berada di ranah Martial Grandmaster. Alasan Yun Xiao mengatakan hal itu adalah karena biasanya, hanya cabang di ibu kota kerajaan yang akan dipimpin oleh seorang Martial Grandmaster. Qinghai hanyalah kota kekaisaran Heavenside. Kangxun tertawa kecil mengatakan jika Yun Xiao terlalu memujinya, ia hanya beruntung bisa menjadi seorang Martial Grandmaster. Tapi sepertinya ia akan terjebak di tingkat itu seumur hidupnya. Jika dibandingkan dengan master yang ada di samping Yun Xiao, dirinya hanyalah cahaya lilin di hadapan cahaya bulan. Alasan Kangxun mengatakan itu adalah karena ia tidak bisa mengetahui basis kultivasi milik Duan Yue, tapi aura tersembunyi Duan Yue memberikannya perasaan yang sangat berbahaya. Kangxun ikut duduk di kursi sebelah kiri Yun Xiao. Ia meminta untuk Xiaoya membawakan teh terbaik yang ada di koleksinya. Xiaoya membungkuk tanda mengerti. Tidak lama Xiaoya telah membawakan teh yang dimaksud. Kangxun meminta untuk Yun Xiao mencoba teh hitam laut dalamnya yang berumur ribuan tahun. Itu dipanen di laut dalam ribuan mil ke laut selatan. Dan bahkan tidak bisa dibeli dengan emas, bahkan jika menawarkannya dengan Primordial Stone, karena pasokannya terlalu terbatas. Wajah Kangxun memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Jika bukan karena status Yun Xiao yang tampaknya bergengsi, dia tidak akan mengambilkan teh yang begitu berharga untuk menghibur Yun Xiao dan Duan Yue. Yun Xiao yang melihat ke arah Xiaoya dan memuji betapa menakjubkannya itu. Xiaoya memberikan secangkir teh untuk Yun Xiao. Yun Xiao yang menerima mengatakan jika ia sudah lama tidak mencicipi teh yang sangat enak. Qinghai memang tanah yang subur. Kangxun memang tahu cara menikmati hidup. Kangxun merasa tersanjung dengan pujian Yun Xiao. Ia mengatakan jika menjaga tempat ini, bebas dari korupsi dan bekerja keras setiap hari bukanlah kesenangan. Kangxun kini masuk ke dalam inti pembicaraan mereka. Ia menanyakan bisnis apa yang Yun Xiao ingin bicarakan. Apakah itu bisnis dengan 1 juta Primordial Stone? Yun Xiao tersenyum santai dengan meminta tambahan teh pada Xiaoya, mengatakan jika bisnisnya tidak istimewa, ia hanya ingin meminjam barang bernilai 1 juta Primordial Stone tingkat atas dari Thousand Treasure Tower. Mendengar itu, keheningan menyelimuti. Tidak hanya keheningan, semua yang ada di sana terkejut. Bahkan Xiaoya menjatuhkan cangkir teh dari tangannya. Sedangkan Duan Yue memuntahkan air minum yang ada di mulutnya hingga tersedak. Wajah Kangxun membiru karena marah. Matanya kembali dingin mengatakan bukankah Yun Xiao begitu lucu? Duan Yue benar-benar tercengang. Ia penasaran apakah itu adalah bisnis senilai 1 juta yang ternyata meminjam 1 juta dari orang lain. Karena saking sepinya ruangan itu, membuat suara di luar ruangan menjadi seolah-olah lebih keras dari sebelumnya. Duan Yue merasakan setidaknya ada lusinan orang yang telah mengepung ruangan itu. Dan aura membunuh yang sama mulai menyebar di udara. Duan Yue merasa benar-benar akan mati kali ini. Ia harusnya tidak mempercayai Yun Xiao. Dia sepertinya tidak memiliki urusan untuk dibicarakan. Maka, ia dalam masalah kali ini. Namun Yun Xiao masih terlihat santai dengan menyesap tehnya seolah-olah ia tidak bersalah. Yun Xiao mengatakan, jika Kangxun terlalu terburu-buru. Yun Xiao meminta mereka duduk santai dan menikmati tehnya terlebih dahulu. Jangan biarkan tehnya mendingin. Xiaoya menghela nafasnya dalam-dalam, karena ia tidak mengira komisi yang ia sudah bayangkan tidak akan ia dapatkan. Wajah Kangxun berkedip-kedip dalam hatinya mengatakan, jika tampaknya Yun Xiao terlihat berani, kemungkinan Yun Xiao dikirim oleh suatu kekuatan untuk dengan sengaja menyebabkan masalah di sana. Tapi itu sepertinya tidak mungkin, karena jika dia di sini hanya untuk membuat masalah, dia tidak perlu dipusingkan seperti itu. Kangxun meredam amarahnya dan mulai berbicara. Ia mengatakan, jika kata-kata Yun Xiao terlalu dalam, ia meminta untuk Yun Xiao menjelaskannya. Memang, Thousand Treasure Tower sangat kaya, tapi wewenang yang ia miliki sebagai manajer cabang terbatas. Jika Yun Xiao ingin meminjam kurang dari 100, ia bisa secara pribadi memberikannya. Adapun jumlah yang Yun Xiao katakan tadi, ia akan menganggapnya sebagai lelucon. Yun Xiao dengan senyuman mengatakan jika ia sedang tidak melucu. Ruangan menjadi semakin memanas. Kangxun memasang ekspresi gelap dan dingin. Dan Duan Yue merasa pusing. Dia mulai memperhitungkan kekuatan para ahli di sekitarnya. Dan setelah memutuskan bahwa jika situasinya memburuk, dia akan melarikan diri dengan paksa. Sementara itu, Yun Xiao mengeluarkan sebuah kartu dari penyimpanan dan melemparkan ke atas meja. Ia menanyakan, seberapa banyak yang bisa ia pinjam dengan kredibilitas kartu itu. Sebuah kartu emas kecil yang indah. Di permukaannya diukir dengan satu pola yang indah. Itu adalah kartu terhormat yang diberikan oleh Tetua Yin kepadanya. Mata Kangxun menyipit. Tangannya meraih kartu itu dan memeriksa, yang mana ia merasa kartu itu asli. Kartu itu mewakili tamu terhormat Thousand Treasure Tower, dan nilainya di atas otoritasnya. Baru saat itulah, ia menunjukkan ekspresi terkejut dan mengembalikannya dengan kedua tangannya. Kangxun menunduk mengatakan, ia tidak tahu jika Tuan Muda Yun adalah tamu kehormatan dari Thousand Treasure Tower. Ia penasaran mengapa Yun Xiao tidak memberitahunya dari awal. Yun Xiao telah membuatnya gugup. Wajah Kangxun menjadi rileks dengan sekejap. Ia menjadi sangat baik dan ia bertutur kata dengan sangat lembut, seolah Yun Xiao adalah teman lamanya. Kangxun mengatakan, jika itu adalah kartu tamu kehormatan kelas 1, dan dengan itu seseorang bisa menikmati diskon besar di salah satu cabang Thousand Treasure Tower. Tapi jika tentang meminjam uang, Kangxun menghentikan ucapannya karena enggan. Dalam hatinya mengatakan, mereka yang menjadi tamu kehormatan kelas 1 Thousand Treasure Tower adalah ahli yang memerintah suatu wilayah atau pemimpin dari kekuatan besar, dan mereka tidak akan pernah meminjam uang. Di selatan tidak kurang dari 10 kartu emas kelas 1, bahkan ia tidak memenuhi syarat untuk mengeluarkannya. Duan Yue benar-benar terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa yang diwakili oleh medali emas itu, tapi dia segera mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa ketika dia melihat seberapa cepat
Kang Shun mengubah ekspresinya. Duan Yue mengutuk Yun Xiao dengan marah dalam hatinya. Mengapa Yun Xiao tidak mengeluarkannya lebih awal jika dia memiliki kartu itu? Apakah Yun Xiao sengaja mempermainkan dirinya? Ia penasaran, siapa sebenarnya Yun Xiao ini? Yun Xiao memegang kartu itu mengatakan, ia setidaknya mengetahui ada 4 nilai lagi di atas yang disebut kelas 1. Kelas paling atas hanya kartu dari sebuah kayu kecil, dan pemegangnya disebut tamu terhormat kelas tinggi. Ada kurang dari 5 kartu di seluruh daratan Tianwu. Di kehidupan sebelumnya, meskipun ia tidak memiliki kartu tertinggi, dia memiliki Gyo yang satu tingkat lebih rendah dan juga sangat langka. Yun Xiao menghela napasnya mengatakan, jika itu masalahnya, ia tidak akan merepotkan Kang Shun. Ia pikir satu-satunya pilihan adalah menjual kartu emas itu. Dan melihat seberapa banyak yang bisa ia dapatkan darinya, ia rasa setidaknya bisa dijual dengan ratusan ribu primordial stone kelas atas. Hal itu langsung mengejutkan Kang Shun dan membuatnya pucat. Dia tahu setiap tingkat kartu tamu terhormat Thousand Treasure Tower digunakan. Dan kecuali seseorang memiliki gelar dan status yang cocok atau telah melakukan perbuatan baik pada Thousand Treasure Tower, kartu itu tidak mudah dikeluarkan. Ia penasaran siapa orang yang memberikan kartu emas itu pada orang seperti Yun Xiao. Yun Xiao membuka suaranya mengatakan, mengapa Kang Shun tidak membeli kartu itu saja? Ia bisa menjual kartu itu dengan lebih murah. Duan Yue yang mendengar itu memahami keseriusan masalahnya. Ia bergumam, orang seperti apa yang ia telah ikuti? Apakah ia akan membawa masalah lagi bagi dirinya? Apakah tidak ada apa-apa jika ia mengikuti Yun Xiao ke kabut pelangi? Kang Shun mendengar itu pun seketika panik. Ia tidak berani melakukannya. Ia mengatakan jika Yun Xiao tidak bisa membuat lelucon dengan itu. Itu menyangkut kredibilitas dan reputasi Thousand Treasure Tower. Jika kartu itu dapat diperdagangkan dengan santai, maka tamu terhormat Thousand Treasure Tower akan menjadi bahan olokan. Jika melakukan itu, maka Yun Xiao tidak akan lepas dari hukuman Thousand Treasure Tower. Tidak peduli seberapa kuat Yun Xiao. Yun Xiao bangkit dari duduknya akan segera pergi. Ia mengatakan jika ia ada di kota Qinghai untuk beberapa waktu, jadi Kang Shun bisa memikirkan dan mempertimbangkannya, dan ia akan mengunjungi Kang Shun lagi setelahnya. Kang Shun membenarkannya. Ia harus berpikir, dan juga Thousand Treasure Tower dianggap sebagai keberadaan yang bereputasi baik di Qinghai. Jika Yun Xiao mengalami masalah, ia bisa mengirimkan pelayan untuk memberitahukan kepadanya. Sebelum Yun Xiao meninggalkan mereka, ia mengatakan, jika Kang Shun tengah berada dalam puncak masa muda dan kekuatannya, masa depan Kang Shun tidak terbatas. Kang Shun terkejut mendengarnya. Ia berterima kasih pada Yun Xiao karena telah mengatakannya. Dengan begitu, Yun Xiao dan Duan Yue pergi meninggalkan ruangan mereka dengan segera. Setelah kepergian Yun Xiao, Kang Shun memasang wajah serius dan berbalik, memberitahu Xiaoya jika ia akan pergi ke cabang kekaisaran Das Blue Empire, dan dia akan segera kembali. Xiaoya akan membuat keputusan sendiri dalam segala hal sampai ia kembali. Jika Yun Xiao datang lagi, Xiaoya harus mencoba yang terbaik untuk memenuhi permintaannya. Jika berhasil, maka gaji Xiaoya akan meningkat 10 kali lipat. Mendengar itu, Xiaoya benar-benar terkejut. Ia menoleh ke arah Kang Shun yang pergi dari sana. Ia masih berpikir, siapa Yun Xiao ini sebenarnya? Tiba-tiba suara Kang Shun menggema di telinga Xiaoya, karena Kang Shun juga melupakan sesuatu. Ia memberitahu, jika Xiaoya bisa melakukan apapun kecuali meminjamkan uang. Berpindah pada Yun Xiao yang berada dekat dengan pelabuhan. Dia meminta pada Duan Yue untuk membimbingnya, karena Duan Yue lebih mengetahui tempat itu. Duan Yue menimpali, apakah sekarang Yun Xiao membutuhkan bantuannya? Dengan semangat, ia memimpin jalan. Ia mengoceh terus pada Yun Xiao dan meminta untuk Yun Xiao jangan terlalu sombong. Tapi tiba-tiba, ada seseorang yang memanggil nama Duan Yue yang mengejutkan mereka. Yun Xiao dan juga Duan Yue menoleh untuk melihatnya. Yang ternyata itu adalah seseorang parubaya dengan menggunakan baju sutra yang bernama Ma Wendy dari Heaven Sent. Ia menyapa Duan Yue yang mengatakan jika ia tidak pernah melihat Duan Yue untuk beberapa waktu, dan ia bahkan telah mengirim anak buahnya untuk mencari Duan Yue. Duan Yue mengerutkan keningnya menimpali. Apa yang Ma Wendy butuhkan darinya? Dalam hati Duan Yue mengatakan, jika Ma Wendy adalah murid dari sekte Flying Sword, yang merupakan salah satu kekuatan utama dari Kekaisaran Heaven Sent. Dia menghabiskan hari-harinya dengan bermalas-malasan, dan gemar memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan tipu daya. Ma Wendy dengan semangat mengatakan, tentu saja ada yang ia butuhkan dari Duan Yue. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ma Wendy melirik ke arah Yun Xiao dan mendapati basis kultivasi milik Yun Xiao, yang hanya berada di Martial Great Master. Tapi, Ma Wendy tidak menghiraukan Yun Xiao dan kembali pada Duan Yue. Dengan meraih pundak Duan Yue, Ma Wendy mengatakan, jika baru-baru ini ia menemukan barang yang bagus dan akan melakukan perburuan, apakah Duan Yue tertarik untuk berpartisipasi? Dengan tanpa berpikir panjang, Duan Yue mengatakan, ia tidak tertarik sama sekali. Duan Yue pergi meninggalkan Ma Wendy dan mengatakan pada Yun Xiao tentang apa yang dikatakan Ma Wendy, mengacu pada binatang laut yang langka. Biasanya ketika pemburu bertemu dengan binatang laut tingkat tinggi, mereka akan mengumpulkan orang-orang untuk membantu. Tentu saja keuntungan akan disepakati sebelum keberangkatan. Dalam hati Yun Xiao mendengar itu hanya bergumam, jika ia sudah mengetahuinya. Sedangkan Ma Wendy yang ada di belakang berteriak untuk menghentikan Duan Yue. Ia meminta untuk tidak mengabaikan dirinya. Ia memuji Duan Yue sebagai pemburu yang terkenal, dan sudah memiliki pengalaman dalam perburuan besar. Ia berjanji tidak akan membuat Duan Yue merasa rugi kali ini. Ma Wendy terus memaksa Duan Yue, yang membuat Duan Yue kesal. Karena jika ia mengatakan tidak, maka artinya itu tidak. Dan ia lebih tertarik berburu sendiri akhir-akhir ini. Dan ia akan pergi ke laut. Alasan Duan Yue tidak ingin ikut pergi adalah karena ia ingin menemukan harta karun di kabut pelangi. Ma Wendy masih membujuk, jika sikap itu bukanlah Duan Yue. Ma Wendy menghentikan Duan Yue dengan menghalangi jalan mereka mengatakan, jika kali ini mereka akan memburu monster tingkat 6. Duan Yue terkejut karena hal itu. Ia menanyakan siapa saja yang akan ikut dalam perburuan kali ini.
Duan Yue berbalik menoleh ke arah Yun Xiao dengan membicarakan pelan. Jika monster laut di tingkat 6 itu setara dengan seseorang yang berada di Martial Grandmaster. Namun seperti di laut, hanya Martial Grandmaster saja yang bisa mengatasinya. Yun Xiao menghentikan Duan Yue yang mengoceh. Yun Xiao mengatakan untuk Duan Yue jujur saja jika dia memang tertarik. Ma Wendy memberkati Duan Yue dengan tawa memberitahukan siapa saja orang yang bergabung. Yang mana orang itu adalah ketua hanya dari sekte hanya, si Hong Chai dari Four Square, Yan Fei Yue dari Flying Tiger, si Tu Xing dan istrinya juga dirinya. Dan jika Duan Yue bergabung maka akan ada 7 orang dalam perburuan. Mendengar jumlah orang itu, Duan Yue menyadari jika sepertinya mereka ingin menggunakan Seven Star Array. Dengan orang sebegitu banyak, sepertinya memang patut dicoba. Dan monster laut apa yang akan diburu kali ini? Ma Wendy mulai sedikit serius mengatakan, jika itu adalah A Violent Nine Street Mud, atau naga banjir Neotus 9 ungu. Duan Yue shock mendengarnya berteriak, apa mereka semua sudah gila? Ia juga penasaran, di mana mereka menemukan benda itu. Itu adalah eksistensi yang berada di tingkat 7. Yun Xiao juga penasaran dengan monster itu. Dengan wajah menunjukkan ekspresi ketertarikan, ia menanyakan, apakah itu adalah naga banjir muda? Ma Wendy terkejut, bagaimana Yun Xiao mengetahui hal itu? Tapi Ma Wendy membenarkannya, itu adalah naga banjir muda. Jika tidak, maka mereka tidak akan berani menargetkannya. Ma Wendy terus mendesak Duan Yue, jika itu adalah kesempatan mereka yang sangat langka. Monster itu hanya memiliki kekuatan tingkat 6, tapi setiap bagian bernilai sama dengan tingkat 7, dan beberapa bahan tertinggi. Di mana mereka bisa menemukan keberuntungan segila itu. Duan Yue sedikit tergerak dan wajahnya tampak ragu-ragu. Tapi Yun Xiao bergumam, jika naga banjir dikabarkan memiliki darah naga sejati kuno. Ketika muda, mereka berada di tingkat 6, dan ketika mereka dewasa secara otomatis akan berevolusi ke tingkat 7. Jika mereka dapat bertahan selama lebih dari 500 tahun, mereka dapat berevolusi lebih lanjut ke tingkat 8. Seekor naga banjir yang hidup selama 1000 tahun, bahkan bisa menembus ke tingkat 9. Setelah itu, jika dapat mengalami kesengsaraan surgawi, ia dapat berevolusi menjadi naga, memulihkan darah naga sejati kuno, dan melangkah ke alam 10 dunia. Ma Wendy terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Yun Xiao. Ia mengatakan pada Duan Yue jika sepertinya Yun Xiao berasal dari keluarga berpengaruh, sehingga memiliki pengetahuan yang luas seperti itu. Ma Wendy sepertinya merasa jika Yun Xiao adalah murid dari Duan Yue. Duan Yue seolah menanggapi, jika ia tidak tahu berasal dari keluarga mana Yun Xiao ini. Ada baiknya Ma Wendy bertanya sendiri saja secara langsung pada orangnya. Ma Wendy mengesampingkan itu dan menanyakan, apakah Duan Yue ingin bergabung? Duan Yue meminta waktu untuk memikirkannya. Ia berdiskusi dengan Yun Xiao, jika mereka tidak bisa melewatkannya. Jika mereka melewatkannya, mungkin tidak akan menemukan lain kali. Apalagi itu adalah naga remaja tingkat ke-6. Yun Xiao juga menanggapi, darah naga banjir beracun itu adalah yang ia butuhkan. Tapi bagaimana mereka akan membagi hasilnya? Ma Wendy yang ada di belakang mereka penasaran, apa hubungan Yun Xiao dan Duan Yue sangat dekat. Ma Wendy menyela jika hasilnya akan dibagi menjadi 8 bagian. Ia akan mengambil 2 bagian, dan mereka masing-masing 1 bagian. Juga, ia akan membayar masing-masing mereka sebesar 50.000 Primordial Stone kelas atas. Ma Wendy menanyakan pendapat dari Duan Yue. Duan Yue mengatakan pada Yun Xiao, jika metode pembagian itu relatif umum biasanya, penyelenggara bisa mendapatkan bagian ekstra dan akan mengkompensasi peserta lain dengan beberapa Primordial Stone. Pemisahan akan dilakukan oleh penyelenggaranya, tapi penyelenggara akan membagi paling akhir untuk menjamin keadilan pembagian. Duan Yue menjelaskan beberapa hal lainnya. Yun Xiao menanyakan kepada Duan Yue, berada di urutan berapakah Duan Yue jika kekuatannya dibandingkan dengan orang-orang yang akan berpartisipasi. Duan Yue mendengus mengatakan, jika tetua hanya yang sebanding dengannya, tapi yang lainnya tidak tahu dan tidak pernah menganggap mereka serius, yang artinya yang lain berada di bawah Duan Yue. Mendengar itu, Yun Xiao mengatakan, jika begitu mereka bisa berpartisipasi dalam perburuan, dan apapun yang mereka lakukan itu berdasarkan pada keberuntungan mereka. Jadi tidak perlu terburu-buru. Duan Yue membenarkannya, ia akan bergabung dan ingin melihat apa sebenarnya naga banjir yang legendaris itu. Duan Yue sangat senang karena dirinya adalah seorang pemburu berpengalaman, jadi monster laut langka seperti ini memiliki daya tarik tersendiri baginya. Ma Wendy sepertinya terkejut, karena merasa jika Duan Yue yang merupakan orang yang terkenal, dan belum lagi dia berada di Martial Grandmaster, tapi dia menuruti apa yang dikatakan oleh anak muda seperti Yun Xiao. Jika Yun Xiao bukan muridnya, mungkinkah Yun Xiao adalah anak haram Duan Yue? Ma Wendy membuat spekulasi sendiri tentang hubungan Duan Yue dan Yun Xiao. Ma Wendy langsung mengarahkan mereka untuk tidak menunda waktu lagi, mereka harus segera mengadakan pertemuan. Mereka melompat menaiki sebuah kapal yang ada di udara dan segera memasukinya. Di dalam, terlihat banyak orang yang telah berkumpul di meja bundar. Seseorang yang terlihat tua, dengan hanya berambut putih, dan tengah menghisap